Diusir anaknya ke hutan larangan karena dianggap beban, nenek miskin ini dirawat ular piton ajaib dan hidup bahagia. Malam itu, langit di atas kawasan elit perumahan Pondok Indah seolah enggan meneteskan air mata, membiarkan kemewahan merajalela tanpa gangguan di atas tanah seluas 1 hektar milik keluarga Herman. Pendar cahaya dari lampu kristal chandelier raksasa yang tergantung di langit-langit teras belakang menembus kegelapan malam, menyulap taman luas itu menjadi lautan emas yang menyilaukan mata. Alunan musik klasik dari pemain biola sewaan bergaung lembut, berpadu dengan denting gelas kristal yang saling bersulang. Aroma daging sapi wagyu kualitas premium yang sedang dipanggang oleh koki pribadi menguar ke udara, menjanjikan kenikmatan duniawi bagi puluhan tamu undangan sosialita kelas atas yang hadir dengan balutan sutra dan perhiasan berlian. Namun, hanya berjarak belasan meter dari pusat kemegahan yang memabukkan tersebut, di ujung sebuah lorong sempit yang nyaris tak pernah tersentuh sapuan cahaya lampu, terbaringlah sebuah ironi yang menyayat hati. Bersebelahan langsung dengan garasi mobil-mobil supercar Eropa dan ruang penyimpanan mesin pemotong rumput, terdapat sebuah ruangan sempit berukuran 2 kali 3 meter. Ruangan itu lebih pantas disebut sebagai peti mati beton daripada kamar manusia. Dindingnya lembab, terkelupas, dan ditumbuhi jamur kehijauan yang menebarkan bau apak menyengat. Tidak ada jendela. Hanya ada satu ventilasi kecil seukuran batu bata yang menjadi satu-satunya jalur masuk udara tipis ke dalam sekatan neraka kecil itu. Di atas sebuah kasur busa tipis yang kapuknya sudah mengeras dan mencuat keluar, meringkuklah Nenek Sumi. Tubuh renta yang usianya telah menyentuh angka 70 tahun itu tampak sangat ringkih, seolah tulang-tulangnya bisa remuk hanya dengan satu hembusan angin malam. Kulitnya yang setipis kertas perkamen dipenuhi bintik-bintik hitam penuaan, membungkus tulang yang menonjol tanpa lapisan daging yang berarti. Aroma minyak angin murahan yang sudah nyaris kedaluarsa menguar dari tubuhnya, berusaha keras mengalahkan bau apak kamar yang menyesakkan dada. Ia mengenakan kebaya pudar bermotif kembang yang warnanya sudah tidak bisa dikenali lagi, ditambal dengan benang beda warna di bagian bahu dan sikunya. Nenek Sumi menarik napas panjang yang terdengar bergetar. Tangannya yang dipenuhi keriput kasar dan pembuluh darah yang menonjol biru, bergerak pelan memegangi perutnya yang kerempeng. Rasa perih yang melilit lambungnya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari dalam. Sudah 24 jam penuh tenggorokannya tak dilewati oleh sebutir nasi pun. Jatah makan siangnya tadi siang tumpah ke lantai garasi saat salah satu pelayan baru menyenggol mangkuk plastiknya dengan jijik, dan pelayan itu meninggalkannya begitu saja tanpa niat untuk mengganti. Nenek Sumi hanya bisa meminum air keran dari kamar mandi pembantu yang rasanya berkarat, mencoba membohongi cacing-cacing di perutnya yang terus berteriak menuntut hak mereka. Suara gemuruh tawa dari taman belakang menembus dinding tipis berlapis jamur itu, beradu secara kejam dengan bunyi keroncongan dari perut sang nenek. Di luar sana, di bawah tenda raksasa bertabur ribuan mawar putih impor dari Belanda, Herman membusungkan dadanya yang buncit berbalut kemeja silk seharga puluhan juta rupiah. Asap dari cerutu kubah mahal mengepul dari bibirnya yang menghitam, membentuk awan kesombongan di udara. Sambil memegang gelas anggur merah, ia menepuk pundak seorang pejabat tinggi dengan tawa berderai yang memekakkan telinga. Herman berceloteh dengan suara baritonnya yang lantang, menyombongkan tentang pabrik tekstil terbarunya yang baru saja menembus pasar ekspor Eropa, seolah seluruh dunia ini berada tepat di bawah telapak kakinya yang mengenakan sepatu kulit buaya mengilap. Baginya, uang adalah Tuhan, dan kekuasaan adalah agama yang paling mutlak. Tepat di samping Herman, berdirilah Siska, sang putri mahkota yang malam ini menjadi bintang utama. Gadis berusia 20 tahun itu mengenakan gaun malam bertahtakan payet kristal Swarovski yang memantulkan cahaya di setiap langkahnya. Wajahnya dipoles riasan tebal, menyembunyikan kekosongan jiwanya di balik tawa manja yang dibuat-buat. Siska mengerucutkan bibirnya saat seorang pelayan membawakan nampan berisi hidangan pembuka yang menurutnya kurang panas. Dengan sorot mata penuh hinaan, ia mengibaskan tangannya, mengusir pelayan itu dan menyuruhnya membuang seluruh makanan mahal tersebut ke tempat sampah karena dianggap sudah merusak selera makannya. Sebuah pemborosan arogan yang terjadi tepat di saat darah dagingnya sendiri meregang nyawa karena kelaparan di sudut rumahnya. Di dalam kamar gudangnya, Nenek Sumi mendengar sayup-sayup dentuman musik perayaan itu. Sebulir air mata hangat yang terasa perih meleleh dari sudut matanya yang cekung, menelusuri lembah-lembah keriput di pipinya, lalu jatuh membasahi bantalnya yang menguning karena keringat. Ia tidak menangisi kelaparannya. Ia tidak menangisi dinginnya lantai semen yang menembus tulang rusuknya. Hatinya justru hancur mencabik-cabik manakala ingatannya terlempar ke masa 30 tahun silam. Ia teringat saat tangannya yang saat itu masih kuat,
mengaduk adonan kue subuh demi subuh, lalu berkeliling kampung dengan bakul di atas kepala. Ia teringat bagaimana ia rela menjual satu-satunya cincin kawin peninggalan almarhum suaminya, hanya agar Herman kecil bisa membeli sepatu sekolah dan tidak diejek oleh teman-temannya. Dalam kesunyian yang mencekik itu, Nenek Sumi memaksakan dirinya untuk duduk. Tulang punggungnya yang melengkung berbunyi gemeretak menyakitkan. Napasnya terengah-engah. Namun matanya memancarkan kesabaran sejelas lautan yang tak pernah kering oleh kemarau. Dengan tangan yang bergetar hebat tak terkendali, ia meraba bagian bawah bantalnya, mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kresek yang lusuh. Dari dalam plastik itu, ia menarik keluar sebuah syal rajutan tangan berwarna merah muda yang belum sepenuhnya selesai. Benang wol itu ia beli dari uang receh yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan dari hasil memungut botol plastik bekas di sekitar kompleks saat fajar belum menyingsing, sebelum para satpam terbangun dan mengusirnya. Nenek Sumi mendekatkan rajutan itu ke wajahnya, menyipitkan mata tuanya yang rabun di bawah temaram cahaya lampu 5 watt yang berkedip-kedip di langit-langit kamar. Tangannya semakin bergetar saat berusaha menusukkan jarum rajut bambu ke celah benang. Beberapa kali jarum itu meleset dan menusuk ujung jarinya sendiri hingga meneteskan darah segar. Namun ia tidak meringis sedikitpun. Ia hanya mengisap darah dari jarinya, membersihkannya agar tidak menodai benang merah muda yang suci itu. Syal ini adalah hadiah ulang tahun untuk Siska, cucu perempuan satu-satunya yang darahnya mengalir dari nadi Nenek Sumi sendiri. Di luar sana, pembawa acara meneriakkan nama Siska melalui pelantang suara, mengundang riuh tepuk tangan ratusan tamu undangan untuk bersiap memotong kue tart raksasa bertingkat 5 yang berlapis emas tipis yang bisa dimakan. Suara tepuk tangan itu menggema layaknya badai di telinga Nenek Sumi. Sambil memegang syal rajutan yang akhirnya selesai diikat pada simpul terakhirnya, Nenek Sumi tersenyum getir. Senyuman tulus dari seorang ibu yang cintanya tak pernah bersyarat, meski ia hanya dianggap sebagai aib dan noda kotor di tengah istana emas keluarganya. Perlahan, dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Nenek Sumi berpegangan pada dinding yang berjamur, berusaha berdiri di atas kedua kakinya yang gemetar parah. Ia ingin memberikan hadiah itu malam ini juga. Ia ingin melihat wajah cucunya. Langkah demi langkah diseret oleh Nenek Sumi melewati lorong sempit yang memisahkan neraka kecilnya dengan surga duniawi milik sang anak. Setiap kali telapak kakinya yang telanjang dan pecah-pecah menyentuh lantai marmer dingin, rasa ngilu menjalar hingga ke sumsum tulang belakangnya. Ia menggenggam erat syal rajutan merah muda di dada kerempengnya, seolah benda sederhana itu adalah tameng yang bisa melindunginya dari tatapan merendahkan dunia. Napasnya terengah-engah, berbunyi seperti peluit rusak di tengah malam, sementara keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya yang keriput. Bau apak dari kebaya kembangnya yang lembab terasa semakin menyengat ketika ia mulai mendekati area taman belakang, berbenturan keras dengan aroma parfum bat carat dan semerbak bunga mawar impor yang memenuhi udara malam. Ketika tubuh renta itu akhirnya tiba di ambang pintu kaca raksasa yang membatasi ruang tengah dengan taman, cahaya lampu kristal dari luar menyambar korneanya yang rabun, memaksanya menyipitkan mata yang berair. Pemandangan di depannya tampak seperti lukisan kemewahan yang tak nyata. Di tengah hamparan rumput yang dipangkas sempurna, berdiri sebuah meja panjang bertaplak sutra, memamerkan kue tart 5 tingkat yang berkilau keemasan. Di sanalah Siska berdiri, sang bintang malam, dikelilingi oleh kawan-kawan sosialitanya yang menenteng tas kulit eksotis seharga ratusan juta rupiah. Mereka tertawa lepas, sebuah harmoni kebahagiaan yang tak pernah menyentuh gendang telinga Nenek Sumi selama bertahun-tahun ia dikurung di rumah ini. Dengan sisa-sisa tenaga dan sebongkah keberanian yang didorong oleh cinta seorang nenek, wanita tua itu melangkah keluar dari bayang-bayang. Kemunculannya seketika menciptakan riak kecanggungan di lautan manusia elit tersebut. Sepasang mata berlensa kontak mahal milik seorang wanita muda yang berdiri di dekat pintu langsung terbelalak. Hidungnya mengernyit refleks seolah baru saja mencium bangkai tikus. Bisik-bisik mulai merayap bagai bisa ular dari satu telinga ke telinga lain. Alunan musik biola mendadak terdengar sumbang ketika sang pemusik kehilangan fokus. Terkejut melihat sosok lusuh bagai gembel jalanan menyusup masuk ke dalam pesta paling eksklusif tahun ini. Namun, Nenek Sumi menulikan telinganya. Fokusnya hanya satu, gadis bergaun gemerlap yang memegang pisau kue di tengah sana. Tangan Nenek Sumi bergetar hebat saat ia perlahan mendekati Siska. Jarak 5 meter terasa seperti menyeberangi lautan lahar panas. Setiap pasang mata yang menatapnya terasa seperti sayatan belati maya yang menguliti harga dirinya lapis demi lapis. Namun ia terus memaksakan senyum getir di bibirnya yang kering dan pecah-pecah.
Dengan suara parau yang nyaris tenggelam oleh hembusan angin malam, ia memanggil cucunya, menyerukan nama Siska dengan penuh kelembutan. Ia menyodorkan syal rajutan merah muda yang benangnya di beberapa bagian tampak kusut dan tidak rata, namun dirajut dengan setiap tetes darah dan air matanya selama berbulan-bulan. Siska, yang baru saja bersiap mengiris kue bersama teman-temannya, menoleh dengan gerakan cepat. Senyum manja di wajah gadis itu lenyap seketika, digantikan oleh raut jijik yang luar biasa brutal. Mata berlapis maskara tebal itu melotot seolah melihat monster mengerikan merangkak keluar dari selokan. Siska mundur 3 langkah dengan panik, menabrak meja hingga beberapa gelas sampanye bergetar hebat dan nyaris tumpah. Sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan berenda sutra, ia menjerit histeris, menyuruh perempuan bau kuburan itu menyingkir dari hadapannya. Ia berteriak panik, mempertanyakan kepada sang ayah dan para pelayan bagaimana bisa benalu menjijikan ini lepas dari kandangnya dan berani membawa kuman untuk menulari pergaulan elitnya. Nenek Sumi tetap berdiri mematung, dadanya bergemuruh menahan sesak yang tidak berasal dari paru-parunya, melainkan dari hatinya yang remuk redam. Dengan napas yang putus-putus, ia menggumamkan bahwa benda kumal itu adalah hadiah ulang tahun yang ia rajut sendiri dengan susah payah. Tangannya yang kurus kering penuh bintik penuaan semakin menjulurkan syal itu, berharap ada secercah kelembutan di mata sang cucu, meratap dalam dia meminta sedikit saja pengakuan akan eksistensinya sebagai seorang nenek. Namun, yang terjadi justru sebuah kezaliman yang membuat malaikat di langit pun memalingkan wajah. Dengan amarah yang meluap karena merasa dipermalukan di depan teman-teman mewahnya, Siska mengayunkan tangannya dengan kasar. Ia menepis tangan rentan itu sekuat tenaga. Plak! Bunyi tamparan pada punggung tangan nenek Sumi bergema menyakitkan. Syal merah muda itu terlempar ke udara, melayang sejenak sebelum jatuh teronggok di atas genangan tumpahan saus panggangan di lantai marmer. Dorongan itu terlalu keras bagi keseimbangan tubuh rapuh yang belum makan seharian. Nenek Sumi terhuyung ke belakang, lututnya yang kropos gagal menopang beban, dan ia pun jatuh tersungkur dengan keras. Terdengar bunyi retakan pelan dari pinggulnya, disusul oleh ringisan tertahan saat siku kirinya menghantam lantai tanpa ampun, mengoyak kulit tipisnya hingga darah kental menetes perlahan. Keheningan yang mencekam membekukan taman itu. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Alih-alih simpati, tatapan jijik dan cemoohan tertahan justru menghujani wanita tua yang sedang meringkuk kesakitan di lantai dingin tersebut. Di tengah kerumunan yang membeku, barisan sosialita itu terbelah, menampilkan sosok Herman yang melangkah maju dengan wajah semerah tembaga yang dipanaskan di tungku perapian. Urat-urat di leher buncitnya menonjol liar. Rahangnya mengeras hingga giginya bergemeretak menahan amarah yang meledak-ledak. Cerutu mahalnya ia banting ke tanah dan ia injak dengan sepatu kulit buayanya hingga hancur menjadi abu. Herman tidak melihat ibunya yang berdarah dan kesakitan. Ia hanya melihat reputasinya yang hancur berkeping-keping di depan para kolega bisnis dan pejabat tinggi. Dengan langkah besar, pria itu menghampiri nenek Sumi. Bukan untuk mengangkat tubuh renta ibunya, melainkan mencengkeram kerah kebaya kembang pudar itu dengan kasar, memaksa wanita tua itu setengah berdiri di atas kakinya yang gemetar parah. Herman mendesis persis di depan wajah keriput ibunya. Napasnya yang berbau alkohol premium menerpa wajah sang ibu bagai racun mematikan. Ia mengutuk kebodohan wanita tua itu, memakinya sebagai rongsokan aib keluarga yang sengaja keluar hanya untuk merusak hari bahagia anaknya sendiri. Herman menegaskan dengan suara bergetar karena emosi bahwa kelakuan menjijikan malam ini akan menjadi malam terakhir sang ibu menghirup udara di rumah mewahnya. Air mata nenek Sumi mengalir deras, membasahi kepalan tangan kasar sang anak yang sedang mencengkeram leher kebayanya. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Ia hanya menatap hampa pada syal merah mudanya yang kini kotor dan terinjak oleh hak tinggi berlian milik salah seorang tamu yang bergeser menjauh karena enggan sepatunya terkena cipratan darah. Herman lalu berbalik, memanggil 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Dengan gestur membuang muka, ia memerintahkan para penjaga itu untuk menyeret bangkai bernapas tersebut kembali ke gudang belakang, menguncinya dari luar, dan memastikan ia tidak diberi makan maupun setetes air minum pun malam ini. 2 tangan besar nan kasar mencengkeram kedua lengan kurus nenek Sumi dengan tenaga yang tak berbelas kasih. Tubuh ringkihnya diseret secara paksa melintasi lantai marmer yang dingin, meninggalkan jejak darah tipis dari sikunya yang terus bergesekan dengan batu alam. Para tamu undangan segera kembali mengangkat gelas mereka, tertawa palsu untuk mencairkan suasana seolah insiden menjijikan barusan hanyalah hiburan murahan yang sudah berlalu terbawa angin.
Di bawah gemerlap lampu kristal dan tawa kemunafikan yang menggema ke udara malam, syal merah muda yang dirajut dengan pengorbanan dan kelaparan berbulan-bulan itu hancur terkoyak, terabaikan dan tak lagi berharga, persis seperti sisa-sisa jiwa sang nenek yang kini lebur menjadi debu kesedihan. Dentang jam lonceng raksasa dari sudut ruang kerja Herman menggema berat, memecah kesunyian malam yang mulai merangkak menuju dini hari. Sisa-sisa kemeriahan pesta di taman belakang telah lama dibersihkan, menyisakan keheningan mencekam yang meresap ke dalam dinding-dinding mensyah mewah tersebut. Di dalam ruang kerja berpanel kayu mahoni yang memancarkan aroma lilin lebah dan tembakau mahal, Herman berdiri mematung menghadap jendela kaca berukuran raksasa. Tangannya yang gempal menggenggam sebuah gelas kristal berisi single malt whiskey berusia 30 tahun. Cairan berwarna keemasan itu berguncang pelan mengikuti ritme napasnya yang masih memburu. Urat-urat di pelipisnya berkedut liar, memancarkan amarah yang belum juga padam sejak insiden memalukan yang menghancurkan wibawanya beberapa jam lalu. Pintu kayu jati berukir di belakangnya berderi terbuka dengan kasar, disusul oleh suara bantingan keras yang membuat bingkai lukisan abstrak di dinding sedikit bergetar. Siska melangkah masuk dengan napas memburu. Langkah kakinya yang dibalut sandal tidur berbulu cerpelai menghentak keras di atas karpet persia tebal. Gadis itu telah menukar gaun pestanya dengan jubah tidur berbahan sutra merah marun, namun sisa-sisa riasan tebalnya tampak luntur oleh lelehan air mata kemarahan, membuat wajahnya terlihat seperti porselen retak yang kehilangan keanggunannya. Dengan gerakan kasar, Siska melemparkan tubuhnya ke atas sofa kulit Chesterfield, menyilangkan kaki dan melipat tangannya di dada dengan raut wajah yang menggelap oleh kebencian yang mendalam. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh lengkingan suara Siska yang bergetar menahan tangis frustrasi. Sambil menggigit bibir bawahnya hingga nyaris berdarah, ia mengeluhkan betapa hancur reputasinya malam ini. Ia mendesis tajam, menceritakan bagaimana teman-teman sosialitanya pasti sedang menertawakannya di grup obrolan rahasia mereka. Dengan tatapan berang, gadis itu menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu berlapis Swarovski ke arah lantai, seolah menunjuk langsung ke gudang tempat neneknya dikurung. Siska merutuk tanpa ampun, menegaskan bahwa wanita bau kuburan itu sengaja merangkak keluar dari sarangnya hanya untuk mempermalukan dirinya, mengutuk takdir mengapa ia harus memiliki pertalian darah dengan makhluk yang ia sebut sebagai rongsokan menjijikan tersebut. Herman membalikkan badannya secara perlahan. Sorot matanya yang dingin dan kalkulatif menatap putrinya dari balik kabut tipis asap cerutu. Ia meneguk sisa cairan di gelas kristalnya dalam satu tarikan napas, membiarkan sensasi terbakar menjalar di kerongkongannya. Dengan suara bariton yang ditekan rendah namun mengancam, Herman membenarkan ucapan putrinya. Ia menggeram pelan, mengeluhkan bagaimana beberapa investor utama dari Eropa menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya saat melihat kekacauan tadi. Herman meletakkan gelasnya dengan hentakan keras di atas meja marmer, menegaskan bahwa kerajaan bisnis tekstil yang ia bangun dengan darah dan keringat tidak boleh runtuh hanya karena seorang wanita pikun yang tidak tahu diri. Suasana ruangan itu mendadak berubah menjadi sidang pengadilan yang kejam, di mana palu hakim dipegang oleh dua algojo yang tak memiliki hati nurani. Siska mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkilat penuh ambisi gelap. Dengan nada memerintah yang tak terbantahkan, ia menuntut agar ayahnya segera membuang hama itu jauh-jauh dari rumah mereka. Gadis itu mengusulkan agar wanita tua itu dilemparkan saja ke panti jompo kumuh di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan mengenalinya. Asalkan pemandangan menjijikan itu lenyap dari pandangannya untuk selamanya. Siska bahkan menambahkan bahwa ia bersedia membayar berapapun kepada penjaga panti agar mereka merahasiakan identitas neneknya. Namun, Herman menggelengkan kepalanya perlahan, sebuah penolakan yang didasari oleh kelicikan murni. Sambil memutar-mutar cerutu di antara jari gemuknya, ia menjelaskan bahwa menyerahkan ibunya ke panti jompo adalah tindakan bunuh diri bagi citra publiknya. Herman memaparkan skenario terburuk dengan nada suara yang nyaris berbisik. Jika ada satu saja wartawan investigasi yang mengendus bahwa Herman sang miliarder filantropis telah membuang ibunya ke fasilitas rendahan, maka saham perusahaannya akan anjlok drastis ke titik nadir. Ia tidak bisa mengambil risiko membiarkan wanita tua itu hidup di tempat di mana mulut-mulut manusia masih bisa berbicara dan menyebarkan aib keluarganya ke telinga media massa. Kebingungan melanda wajah Siska. Gadis itu mengernyitkan dahi, bertanya dengan nada menuntut mengenai solusi apa yang harus mereka ambil jika panti jompo tidak memungkinkan. Apakah mereka harus terus mengurungnya di gudang berjamur itu, dan mengambil risiko wanita gila itu akan kabur lagi di acara penting berikutnya? Mendengar pertanyaan itu, senyum miring yang sangat mengerikan perlahan terbentuk di sudut bibir Herman.
Senyuman itu sama sekali tidak menyentuh sorot matanya yang sedingin es di kutub utara. Pria parubaya itu melangkah mendekati putrinya. Bayangannya jatuh menutupi tubuh Siska di bawah temaram lampu gantung. Herman merendahkan suaranya hingga terdengar seperti desisan ular berbisa. Ia menyebutkan sebuah nama tempat yang mampu membuat bulu kuduk penduduk setempat berdiri, hutan larangan Alas Purwo. Herman mendeskripsikan tempat itu sebagai benteng alam yang mematikan, sebuah wilayah perbatasan provinsi yang terbungkus kabut abadi dan dihuni oleh binatang buas kelaparan. Ia merajut kata-katanya dengan keji, memaparkan sebuah skenario sempurna di mana mereka hanya perlu membuangnya di batas hutan tersebut. Tidak ada jejak, tidak ada saksi mata. Hanya seorang wanita tua pikun yang malang, yang kabur dari rumah dan tersesat hingga ditelan oleh kegelapan hutan. Alam, menurut Herman, akan menyelesaikan tugas kotor mereka tanpa menyisakan sidik jari sedikitpun. Mata Siska membulat, bukan karena ngeri, melainkan karena takjub oleh betapa briliannya rencana pembunuhan tak langsung itu. Tidak ada sebersit pun rasa bersalah yang menggores hati nuraninya. Sebaliknya, sudut bibir Siska tertarik ke atas, membentuk lengkungan kejam yang menyamai senyum ayahnya. Sambil bersandar kembali ke sofa, gadis itu menghembuskan napas lega yang panjang, seolah beban seberat tonase baru saja diangkat dari pundaknya. Ia memuji kecerdasan ayahnya, menyatakan ketidaksabarannya menunggu malam esok tiba agar mereka bisa segera membersihkan noda kotor dari istana emas mereka. Sementara itu, hanya terpisahkan oleh beberapa lapis dinding beton dan jarak yang tak seberapa, malam di dalam gudang sempit itu terasa seperti simulasi neraka yang membekukan. Suhu udara anjlok drastis, menyusup lewat celah ventilasi dan merayapi lantai semen yang kasar. Nenek Sumi meringkuk dalam posisi janin di atas kasur busa yang keras membatu. Giginya bergemeretak tak terkendali, menciptakan bunyi ritmis yang ngilu di tengah kesunyian. Tubuh rentanya yang hanya dibalut kebaya tipis basah oleh keringat dingin yang bercampur dengan debu, menggigil hebat saat demam tinggi mulai mengambil alih kesadarannya yang kian menipis akibat perut yang kosong melompong. Rasa sakit yang luar biasa berdenyut-denyut dari siku kirinya yang menghantam marmer tadi. Luka sobekan itu kini membengkak kemerahan, bercampur dengan kotoran lantai yang tidak sempat dibersihkan. Setiap kali ia mencoba mengubah posisi tidurnya, rasa perih tajam menusuk hingga ke sumsum tulangnya, memaksanya meneteskan air mata dalam diam. Di tengah delirium demamnya yang mulai mengaburkan pandangan, bibir Nenek Sumi yang pecah-pecah dan pucat pasi terus berkomat-kamit merapalkan doa. Bukan doa meminta keselamatan untuk dirinya sendiri, melainkan doa memohon ampunan Tuhan untuk Herman, anak laki-laki yang dulu selalu ia peluk erat saat menangis, tanpa menyadari bahwa anak yang sama kini baru saja menandatangani surat kematiannya dengan segelas whisky di tangan. Malam itu, seolah alam semesta turut merasakan kezaliman yang sedang direncanakan di dalam dinding-dinding marmer Menschahen keluarga Herman. Langit mendadak pecah, menumpahkan badai hujan yang menderu liar menyapu kawasan elit tersebut. Petir menyambar ganas, membelah kegelapan dengan kilatan cahaya putih yang membutakan, disusul gelegar guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Di balik pagar besi tempat setinggi 3 meter yang membatasi istana emas itu dengan perkampungan kumuh di belakangnya, berdirilah Bayu. Pemuda berusia 19 tahun itu menggigil hebat di bawah kanopi seng berkarat rumah petaknya. Kaos oblong tipis yang penuh lubang jahitan menempel ketat di tubuhnya yang kurus kering, basah kuyup oleh tempias hujan yang sedingin es. Tangan Bayu yang kasar dan kapalan karena setiap hari harus membelah kayu bakar, tengah menggenggam erat sebuah ubi rebus hangat yang dibungkus daun pisang. Itu adalah satu-satunya jatah makan malamnya, yang sengaja ia simpan di balik bajunya agar tetap hangat. Bayu berniat menyelinap ke celah pagar belakang Menschahen seperti biasa, berharap bisa memberikan ubi itu kepada Nenek Sumi. Walaupun tak ada ikatan darah, hati murni pemuda yatim piatu itu telah lama tertambat pada kebaikan sang nenek. Ingatannya masih merekam jelas peristiwa 5 tahun lalu, ketika Bayu pingsan kelaparan di pinggir jalan dan Nenek Sumilah satu-satunya manusia yang sudi menyuapkan bubur hangat ke mulutnya, menyeka keringat dinginnya dengan kelembutan seorang malaikat. Namun, langkah Bayu terhenti tiba-tiba saat matanya yang awas menangkap pergerakan tak wajar di halaman samping Menschahen. Melalui celah pagar besi yang diguyur hujan deras, ia melihat lampu depan sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam menyala terang, membelah tirai hujan lebat bagai mata monster yang terbangun dari tidurnya. Mesin dieselnya menggeram rendah, menebarkan asap knalpot yang tebal. Di bawah temaram lampu garasi, jantung Bayu seakan berhenti berdetak saat melihat dua pria bertubuh raksasa berseragam petugas keamanan sedang menyeret paksa sesosok tubuh renta melintasi genangan air.
Itu Nenek Sumi. Wanita tua yang sedang menderita demam tinggi itu diseret tanpa ampun layaknya sekarung sampah busuk. Kakinya yang telanjang terseret di atas paving blok yang kasar, sementara tangannya yang rapuh menggapai-gapai hampa ke udara. Tanpa berpikir panjang, insting kemanusiaan Bayu mengambil alih seluruh saraf ketakutannya. Ia melemparkan kayu bakar yang tadi ia kumpulkan ke tanah berlumpur, lalu berlari sekencang mungkin menerobos badai. Telapak kakinya yang tak beralas menghantam bebatuan tajam dan kubangan air keruh. Namun rasa sakit itu tak sebanding dengan sayatan kepanikan di dadanya. Pemuda kurus itu memanjat pagar besi belakang yang licin berlumut. Tangannya tergores kawat berduri hingga meneteskan darah segar. Namun ia terus memaksakan diri melompat ke area pekarangan Menshahn sesaat sebelum mobil hitam raksasa itu melaju menuju gerbang utama. Dengan napas yang menderu memburu, Bayu melemparkan tubuh cungkringnya tepat ke tengah jalan selebar 5 meter yang memisahkan garasi dengan gerbang depan. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, berdiri mematung menantang laju monster baja seharga miliaran rupiah tersebut. Bunyi decit rem yang memekakan telinga terdengar seketika, diiringi ban mobil mewah yang terseret di atas aspal basah, memercikan air lumpur tepat ke wajah Bayu. Bumper depan berlapis krom raksasa itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari perut Bayu, memancarkan hawa panas mesin yang langsung menyengat kulitnya yang beku. Pintu kemudi dibanting terbuka dengan kasar. Herman melangkah keluar. Wajah buncitnya memerah padam oleh amarah yang meledak-ledak. Ia memegang sebuah payung besar berwarna hitam, sementara jas mahalnya sedikit terkena cipratan hujan. Matanya melotot liar, memancarkan kebencian murni saat melihat seorang pemuda gembel dengan pakaian compang-camping berani menghalangi jalan mobilnya. Dengan suara bariton yang mengalahkan gemuruh guntur, Herman membentak keras, menanyakan iblis dari neraka mana yang berani membuang sampah hidup ke tengah jalan keluarganya. Ia mengutuk Bayu dengan berbagai nama binatang hina, mengancam akan melindas tubuh kurus itu jika tidak segera menyingkir dari hadapannya detik itu juga. Alih-alih mundur, Bayu justru melangkah maju. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut tepat di atas aspal kasar yang tergenang air bercampur oli. Air matanya mengalir deras, menyatu dengan butiran hujan yang menghantam wajahnya. Sambil menangkupkan kedua tangannya yang gemetar dan berdarah di depan dada, Bayu memohon dengan suara yang parau dan memilukan. Ia meratap, mengemis belas kasihan kepada pria kaya raya itu, memohon agar Nenek Sumi tidak dibawa pergi di tengah badai malam ini. Pemuda itu menawarkan diri untuk menampung sang nenek di gubuk reotnya, berjanji dengan segenap nyawanya bahwa Nenek Sumi tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di istana ini, tidak akan pernah lagi menjadi beban, asalkan nyawa wanita tua itu tidak dibuang ke tempat yang kejam. Namun, ketulusan suci yang terpancar dari mata Bayu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan hati yang telah membatu menjadi arang hitam. Herman justru tertawa. Tawa yang terdengar sangat mengerikan dan menggema di tengah derai hujan. Tawa iblis yang menemukan hiburan dari penderitaan manusia rendahan. Dengan raut wajah penuh kejijikan, Herman memberi isyarat tangan kepada dua algojo bertubuh raksasa yang baru saja keluar dari kursi belakang mobil. Ia memberikan perintah dingin yang tak terbantahkan, menyuruh mereka untuk membersihkan hama kotor itu dari aspalnya, dan memastikan hama itu tidak akan pernah bisa berdiri lagi untuk mengemis di depan rumahnya. Bagaikan anjing pemburu yang dilepas dari rantainya, kedua penjaga itu menerjang Bayu. Sepatu laras panjang dengan ujung baja itu menendang telak rusuk kiri Bayu, menghasilkan bunyi gemertak tulang yang mengerikan. Bayu terlempar sejauh 2 meter. Jatuh tersungkur menghantam genangan air bercampur kerikil. Belum sempat ia menarik napas, hujan pukulan bertubi-tubi menghujani wajah, dada, dan punggungnya. Darah segar menyembur dari hidung dan pelipisnya, mewarnai genangan air hujan menjadi merah kehitaman. Namun yang luar biasa, di tengah siksaan brutal yang meremukan fisiknya, rintihan Bayu bukanlah untuk dirinya sendiri. Matanya yang membengkak menatap nanar ke arah jendela mobil yang sedikit terbuka, di mana wajah keriput Nenek Sumi yang basah oleh air mata menatapnya dengan keputusasaan yang menghancurkan jiwa. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan dari dasar jiwanya, Bayu merangkak layaknya seekor cacing tanah yang sekarat. Tubuhnya diseret melintasi kerikil tajam, mengabaikan tendangan yang terus menghantam punggungnya. Ia berhasil meraih celah jendela mobil yang belum tertutup rapat. Tangan kasarnya yang berlumuran darah menyelinap masuk sedetik sebelum kaca dinaikkan, menjatuhkan bungkusan daun pisang berisi ubi rebus itu tepat ke pangkuan Nenek Sumi. Sebuah hadiah terakhir. Sebuah simbol cinta kasih yang tak tertandingi harganya oleh seluruh emas di rumah tersebut. Sesaat setelah ubi itu berpindah tangan,
Sebuah tendangan brutal dari tumit Herman menghantam keras wajah Bayu. Tubuh pemuda itu melayang sebelum akhirnya terhempas ke dalam selokan beton di pinggir jalan yang penuh dengan lumpur pekat berbau busuk. Kesadarannya mulai memudar. Pandangannya meremang. Di antara batas sadar dan pingsan, ia hanya bisa mendengar suara ludahan Herman yang jatuh tepat di samping kepalanya, diikuti makian terakhir yang menyebutnya sebagai sampah tak berguna. Mesin mobil menderu kencang. Ban besarnya melindas genangan air dan mencipratkan lumpur kotor ke tubuh Bayu yang tak lagi bergerak. Mobil hitam pembawa kematian itu melesat membelah badai, membawa Nenek Sumi menuju kegelapan hutan larangan alas Purwo, meninggalkan Bayu terkapar dalam keheningan malam yang menyayat hati. Deru mesin V8 dari mobil sport utility vehicle raksasa berwarna hitam legam itu mengaum membelah tirai hujan badai, meninggalkan tubuh Bayu yang hancur terkapar di dalam selokan berlumpur. Di dalam kabin mobil seharga miliaran rupiah tersebut, dunia seolah terputus sepenuhnya dari amukan alam di luar sana. Kaca kedap suara menahan gemuruh guntur hingga hanya terdengar seperti dengungan rendah, sementara bantalan suspensi udara membuat guncangan aspal yang berlubang nyaris tak terasa. Namun, bagi Nenek Sumi yang meringkuk gemetar di sudut paling sempit di kursi belakang, kemewahan ini adalah bentuk siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada cambukan badai di jalanan. Suhu penyejuk udara di dalam kabin diatur pada titik terendah, menghembuskan angin sedingin es yang langsung menusuk pori-pori kulit Nenek Sumi yang hanya terbalut kebaya tipis basah kuyup. Wanita tua itu melipat tubuhnya hingga sekecil mungkin, berusaha menyembunyikan getaran hebat yang meremukkan persendiannya. Siku kirinya yang terluka parah akibat didorong Siska di lantai marmer kini membengkak keunguan, meneteskan darah bercampur nanah yang merembes pelan menodai jok kulit sapi Italia berwarna krem yang didudukinya. Di tengah rasa sakit yang membutakan dan demam tinggi yang mulai memanggang otaknya, Nenek Sumi mendekap erat sebuah bungkusan daun pisang yang hancur di dadanya. Ubi rebus dari Bayu. Meskipun telah bercampur dengan air hujan dan darah pemuda malang itu, kehangatan samar yang memancar dari ubi tersebut menjadi satu-satunya pelita yang menahan kewarasan Nenek Sumi dari kehancuran total. Di kursi penumpang depan, Siska duduk dengan postur kaku, menampilkan raut wajah seolah ia baru saja dipaksa menelan segumpal empedu mentah. Gadis sosialita itu merogoh isi tas Hermes Birkin kulit buayanya dengan kasar, menarik keluar sebotol parfum Chanel edisi terbatas. Sambil mendengus kesal dan terus menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, Siska menyemprotkan cairan mahal itu secara membabi buta ke seluruh penjuru kabin. Kabut wewangian floral yang pekat, sintetik, dan memabukkan itu melayang di udara, menabrak hawa dingin, sengaja disebarkan untuk membunuh aroma tanah basah, minyak angin apak, dan anyir darah yang menguar dari tubuh renta neneknya sendiri. Siska mengeluh dengan nada tinggi yang memekakan telinga, merutuki nasib sialnya malam ini karena harus terjebak dalam satu ruangan sempit dengan sumber kuman yang ia anggap lebih menjijikkan daripada bangkai tikus got. Ia merengek kepada ayahnya, mengeluhkan gaun sutranya yang mungkin akan tertempel bau orang miskin, dan bagaimana hal ini akan mengacaukan jadwal pesta lanjutannya bersama teman-teman elitnya. Di balik kemudi berlapis kayu walnut dan kulit sapi premium, Herman duduk tegak bagaikan seorang malaikat pencabut nyawa yang sedang menjalankan tugas rutin. Cengkeramannya pada setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, namun bukan karena rasa bersalah, melainkan karena amarah yang belum juga mereda. Matanya yang merah menatap tajam ke jalanan yang gelap, sesekali melirik sinis ke arah kaca spion tengah. Di dalam bingkai kaca persegi panjang itu, pandangan Herman bertemu dengan pantulan sepasang mata sayu milik Nenek Sumi. Tidak ada secercah pun rasa iba di manik mata sang miliarder. Herman justru menggeram rendah, memperingatkan ibunya dengan nada penuh ancaman agar tidak banyak bergerak. Karena satu tetes saja darah kotor itu menodai jok kulit mahalnya secara permanen, ia tidak segan-segan menendang wanita tua itu keluar tepat di tengah jalan tol yang sedang melaju kencang. Baginya, harga sebuah pelapis kursi jauh lebih berharga dibandingkan nyawa wanita yang dulu pernah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya ke dunia. Mendengar ancaman kejam dari darah dagingnya sendiri, Nenek Sumi tidak menjawab. Ia hanya bisa menelan ludah yang terasa seperti pecahan beling di tenggorokannya. Dari sudut matanya yang cekung, air mata kembali menetes, mengalir tanpa suara melintasi lembah-lembah keriput di pipinya. Tatapannya terus terpaku pada punggung lebar Herman dan rambut Siska yang tertata rapi. Dalam keheningan yang mencekik itu, kenangan masa lalu kembali menyerangnya bak belati yang diputar di dalam dada. Ia mengingat masa-masa di mana tubuhnya rela basah kuyup menjadi payung hidup agar Herman kecil tidak kehujanan saat pulang sekolah. Ia teringat bagaimana tangannya yang dulu lentik berubah menjadi kasar demi mencucikan tumpukan pakaian tetangga,
semata-mata agar ia bisa membelikan Siska sebuah boneka beruang impiannya saat gadis itu masih balita. Cinta tanpa syarat itu telah ia curahkan hingga tetes terakhir. Namun balasan yang ia terima kini hanyalah sebuah tiket perjalanan satu arah menuju kematian. Keheningan di dalam mobil tiba-tiba terpecahkan saat Siska memutar tubuhnya ke belakang. Sorot lampu jalanan yang sesekali melintas menerangi wajah cantiknya yang dipenuhi polesan riasan. Namun di mata Nenek Sumi, wajah itu kini terlihat tak ubahnya seperti iblis bertopeng. Pandangan tajam Siska tertuju pada bungkusan daun pisang kotor yang didekap erat oleh neneknya. Dengan nada jijik yang luar biasa, Siska menjerit, memerintahkan wanita tua itu untuk segera membuang buntelan sampah berbau busuk tersebut keluar jendela. Ia menuduh Nenek Sumi sengaja membawa kotoran dari gembel jalanan tadi untuk mengotori mobil ayahnya. Siska bahkan mengangkat tangannya, seolah bersiap untuk merampas dan melemparkan satu-satunya penyelamat perut sang nenek ke tengah derasnya hujan. Dalam kepanikan yang luar biasa, Nenek Sumi semakin meringkuk ke sudut pintu. Dengan sisa tenaga pelindung seorang ibu, ia menyembunyikan bungkusan ubi itu ke balik kebayanya yang basah, mendekapkannya tepat ke ulu hatinya yang berdebar kencang. Ia menggeleng pelan, bibirnya yang pucat pasi bergetar saat ia merintih memohon dengan suara nyaris tak terdengar, meminta agar cucunya membiarkan ia menyimpan makanan tersebut. Menyaksikan perlawanan pasif yang menyedihkan itu, Siska hanya mencibir dengan jijik, memutar bola matanya, lalu kembali menghadap ke depan sambil memasang pelantang telinga, sepenuhnya memutus sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih tersisa di hatinya. Perjalanan terus berlanjut, membawa mereka semakin jauh meninggalkan gemerlapnya peradaban kota metropolitan. Deretan gedung pencakar langit dan pendar lampu jalanan yang terang benderang perlahan digantikan oleh pepohonan rimbun yang berjejer rapat di sepanjang sisi jalan yang kian menyempit. Aspal mulus kini berubah menjadi jalanan berbatu yang terjal dan berlubang, membuat tubuh ringkih Nenek Sumi berulang kali terguncang keras hingga tulangnya berderit menyakitkan. Hujan lebat perlahan mereda, namun digantikan oleh kabut putih yang luar biasa pekat, merayap turun dari perbukitan seolah ingin menelan mobil hitam itu hidup-hidup. Aroma udara yang masuk melalui ventilasi AC perlahan berubah. Wangi parfum buatan di dalam mobil mulai kalah oleh aroma tanah basah, lumut tua, dan dedaunan busuk yang menyusup masuk. Pepohonan raksasa dengan dahan-dahan melengkung tajam tampak seperti jari jemari tengkorak yang saling bertaut di atas langit, menghalangi cahaya bulan dan menciptakan lorong kegelapan yang tak berujung. Herman memelankan laju kendaraannya. Matanya memicing menembus kabut tebal saat sebuah papan kayu berlumut yang nyaris tak terbaca tertangkap oleh sorot lampu mobil. Batas luar hutan larangan Alas Purwo. Jantung Nenek Sumi seolah berhenti berdetak saat mobil mewah itu akhirnya berhenti total di tengah kehampaan absolut, bersiap melepaskannya ke dalam rahang maut yang telah lama menunggu. Decit rem mobil yang bergesekan kasar dengan bebatuan basah memecah kesunyian malam, menghentikan laju monster baja hitam itu tepat di bibir sebuah jurang keputusasaan, gerbang neraka hijau. Hutan larangan Alas Purwo berdiri menjulang di hadapan mereka bak benteng raksasa yang tersusun dari ribuan pohon beringin purba. Dahan-dahan melengkungnya yang sebesar pelukan 3 orang dewasa saling melilit di udara, membentuk atap alami yang memblokir total cahaya rembulan. Udara di tempat itu terasa luar biasa berat, kental, dan berbau busuk seperti percampuran antara lumut basah, bangkai hewan yang membusuk, dan tanah kuburan yang baru saja digali di tengah malam buta. Kabut putih pekat merayap di atas tanah layaknya ribuan ular asap yang mendesis tanpa suara, menjilat-jilat ban mobil mewah Herman seolah kelaparan ingin menelan besi bertenaga kuda tersebut hidup-hidup ke dalam perut bumi. Di dalam kabin mobil yang bagaikan kapsul keselamatan terakhir, suhu dingin dari penyejuk udara mendadak terasa jauh lebih hangat dan bersahabat dibandingkan hawa kematian yang mulai menyusup masuk menembus kaca. Herman mematikan putaran mesin, menyisakan sorot lampu depan yang berusaha keras menembus dinding kabut namun gagal total. Sinarnya tertelan oleh kegelapan pekat hanya dalam jarak kurang dari 2 meter. Pria buncit berdasi sutra yang kini berantakan itu memutar tubuhnya ke belakang, menatap wanita renta yang meringkuk gemetar di sudut jok kulit mahalnya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau penyesalan di matanya yang memerah karena amarah yang memfosil. Dengan gerakan yang sengaja dibuat kasar, Herman menekan tombol pembuka kunci sentral, lalu membentak ibunya dengan suara bariton yang menggema tajam memantul di dalam kabin kedap suara. Ia memerintahkan wanita tua itu untuk segera angkat kaki dari singgasana sementaranya, menegaskan dengan kata-kata setajam pedang bahwa stasiun pemberhentian terakhir untuk kargo tak berguna yang selalu menjadi parasit dalam hidupnya akhirnya telah tiba. Nenek Sumi tidak bergeming sedikit pun. Tulang-tulangnya serasa dibekukan dalam balok es dan darah di dalam nadinya berhenti memompa kehidupan.
Matanya yang rabun termakan usia menatap nanar keluar jendela kaca, melihat siluet pepohonan raksasa yang tampak bergerincing tertiup angin, berubah wujud menjadi seperti siluet monster bertaring yang siap mencabik-cabik tubuh rentanya malam ini juga. Ia menggeleng pelan dengan seluruh tenaga yang tersisa. Air matanya tumpah menderas membasahi pipinya yang pucat pasi bagai mayat hidup. Tangannya yang dipenuhi bintik penuaan dan luka goresan mencengkeram erat tepi jok mobil berbahan kulit sapi itu, berusaha keras mencari pegangan di tengah badai kepanikan yang melanda kewarasannya. Ia merintih dengan suara serak, parau, dan menyayat hati, memanggil nama anak laki-lakinya itu dengan nada memohon yang paling putus asa. Ia terisak menanyakan apakah hati nurani Herman sudah benar-benar membusuk hingga tega melemparkan ibu kandungnya, wanita yang dulu menyusuinya dengan darah dan air mata, ke dalam mulut harimau pada malam yang mengutuk ini. Mendengar rintihan penuh penderitaan itu, Siska yang duduk dengan angkuh di kursi depan mendengus dengan volume tinggi yang memekakkan telinga. Gadis berselimut kemewahan itu menutupi hidungnya dengan pashmina berenda sutra mahal. Wajah cantiknya berkerut parah menampilkan kejijikan luar biasa seolah ia baru saja disuruh menelan kotoran hewan. Siska menoleh ke belakang, melontarkan makian tajam layaknya silet berkarat yang mengiris pita suara. Ia menyuruh neneknya untuk segera menghentikan sandiwara air mata murahan yang menjijikan itu, menegaskan bahwa tangisan buaya tersebut tidak akan mempan untuk meruntuhkan pendirian mereka. Dengan nada memerintah yang sangat sombong dan otoriter, Siska mendesak ayahnya untuk berhenti membuang waktu dan segera menyeret paksa bangkai hidup itu keluar dari sana, karena paru-parunya sudah tidak tahan lagi menghirup udara sempit yang telah terkontaminasi secara fatal oleh bau kemiskinan, keputusasaan, dan kematian yang menguar kuat dari tubuh neneknya. Kata-kata tajam putrinya menjadi pelatuk yang meledakkan sisa kesabaran Herman yang memang sudah setipis helaian benang. Pria parubaya itu menendang pintu kemudi hingga terbuka, melangkah keluar ke tanah berlumpur perbatasan hutan yang dinginnya langsung menusuk tulang. Ia berjalan memutari bagian belakang mobil dengan langkah menghentak penuh amarah yang mendidih, lalu menarik tuas pintu penumpang di samping Nenek Sumi hingga terbuka lebar. Hawa dingin alas purwo yang membawa embun beku langsung menerjang masuk ke dalam kabin bak sapuan badai es, merampas habis sisa-sisa kehangatan dari tubuh krempeng Nenek Sumi. Tanpa sisa rasa hormat sekecil debu apalagi belas kasihan seorang anak, Herman menjulurkan kedua tangannya yang tebal, mencengkeram dengan sangat kasar kedua lengan kebaya ibunya yang masih basah kuyup oleh sisa hujan dan keringat ketakutan. Satu tarikan sekuat tenaga dari lengan berotot Herman berhasil mencabut pertahanan terakhir sang nenek yang menyedihkan itu. Nenek Sumi menjerit tertahan saat tubuh ringkihnya yang hanya seberat anak belasan tahun diseret paksa melayang keluar dari kabin mobil. Siku kirinya yang sebelumnya terluka parah dan berdenyut nyeri kini terbentur keras pada rangka besi pintu bawah, memecahkan bengkak unguannya hingga cairan nanah yang menjijikan bercampur darah segar muncrat dan menetes menodai aspal berbatu. Wanita tua malang itu jatuh tersungkur tak berdaya di atas kubangan lumpur tebal yang dinginnya terasa membakar telapak kakinya yang tak beralas. Lututnya menghantam batu kali yang tajam, merobek kulit tipisnya hingga ke lapisan daging terdalam. Ia terbatuk-batuk hebat hingga dadanya sesak, menghirup udara hutan yang terasa beracun di paru-parunya, sementara tangannya yang gemetar parah masih berusaha keras mendekap bungkusan ubi dari bayu di depan dadanya agar makanan suci itu tidak ikut terjatuh ke dalam lumpur kotoran. Herman berdiri menjulang tinggi Baal Gojo pencabut nyawa di atas tubuh ibunya yang meringkuk tak berdaya bagaikan seekor cacing tanah yang baru saja diinjak. Ia menepis kedua telapak tangannya sendiri dengan gerakan jijik, seolah baru saja dipaksa mengaduk limbah rumah sakit yang penuh virus. Dengan rahang mengeras hingga otot pipinya berkedut, Herman memuntahkan rentetan kalimat terakhir yang akan menjadi kutukan penutup paling brutal bagi sang ibu. Pria itu menudingkan jarinya, menyuruh wanita tua tersebut untuk membusuk sendirian di neraka hijau ini, menjadi pupuk bagi tanah dan makanan bagi cacing serta binatang liar, karena di dunia manusia beradab, eksistensinya hanyalah sebuah aib bernapas yang terus-menerus merusak pemandangan kerajaannya. Herman menegaskan dengan suara bariton sedingin es batu di kutub utara bahwa mulai detik penghitungan ini, tidak ada lagi ikatan darah di antara mereka berdua, dan Nenek Sumi telah resmi dianggap mati terkubur di matanya untuk selama-lamanya. Pintu mobil dibanting oleh Herman dengan kekuatan luar biasa yang melampiaskan seluruh kebenciannya, menghasilkan suara dentuman logam yang bergema memantul menyeramkan di antara batang-batang pohon beringin raksasa alas purwo. Ia kembali melompat ke balik kemudi, mengabaikan ibunya yang merintih memegangi lutut berdarah. Di dalam sana, Siska sibuk menyemprotkan kembali sebotol penuh parfum mahalnya dengan panik untuk menetralisir udara kotor yang sempat masuk. Mesin raksasa V8 itu menderu keras memecah malam, ban besarnya menggerus lumpur dan batu dengan kejam,
memercikan air kotor tepat ke wajah Nenek Sumi yang masih terkapar lemah di tanah perbatasan. Mobil hitam legam itu mundur perlahan, lalu berputar arah dengan manuver cepat. Sorot lampu merah menyala dari lampu belakangnya perlahan menjauh, menembus kabut tebal. Ukurannya semakin lama semakin mengecil hingga akhirnya lenyap sepenuhnya ditelan oleh gelapnya mulut hutan. Mereka pergi, membawa serta seluruh sisa kemanusiaan, meninggalkan keheningan absolut yang mematikan. Nenek Sumi kini benar-benar sendirian di penghujung dunia. Kegelapan pekat bagai tinta langsung menyelimutinya dari segala penjuru arah mata angin, merampas kemampuan penglihatannya hingga ia bahkan tidak bisa melihat jari tangannya sendiri yang berada tepat di depan hidung. Hawa dingin mencengkeram kuat tulang punggungnya, membuat tubuh rentanya bergetar dengan frekuensi yang menyiksa otot dan sendinya. Dari kejauhan, di kedalaman jantung alas purwo yang tak tersentuh cahaya peradaban, terdengar lolongan panjang anjing hutan yang berpadu dengan suara patahan ranting kering yang dipijak oleh makhluk buas bermata kuning menyala. Alam liar mulai terbangun, mengendus aroma manis dari darah segar yang menetes dari siku dan lutut sang nenek. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan seluruh akal sehatnya, Nenek Sumi hanya bisa menangis dalam kebisuan total. Merangkak terseok-seok menyeret kakinya yang mati rasa mencari tempat berlindung sementara di bawah belitan akar pohon beringin raksasa, pasrah menanti malaikat maut yang rasanya hanya tinggal menunggu waktu untuk menjemput nyawanya. Sorot lampu merah dari mobil sport utility vehicle mewah milik Herman telah lama tertelan oleh tebalnya kabut pekat, meninggalkan Nenek Sumi terisolasi dalam kegelapan absolut yang terasa lebih tebal dan mencekik daripada aspal cair. Keheningan yang menyusul kepergian mobil itu bukanlah sebuah kedamaian, melainkan keheningan teror yang berdengung keras memekakan telinga, seolah-olah seluruh penjuru alas purwo sedang menahan napas bersamaan sebelum menerkam mangsa rentan di hadapannya. Nenek Sumi terkapar tak berdaya di atas kubangan lumpur sedingin es di batas perbatasan. Tubuhnya menggigil dengan ritme yang begitu kejang hingga derit giginya yang beradu terdengar ngilu memecah kesunyian malam. Sisa-sisa air hujan dari badai yang baru saja berlalu menetes perlahan dari dahan-dahan pohon beringin purba, jatuh berdebu menghantam punggung ringkihnya bagaikan hujaman ribuan jarum es yang menembus langsung hingga ke sumsum tulang belakang. Kebaya pudar bermotif kembang yang membalut tubuh usangnya kini tak ubahnya seperti kain kafan basah yang menempel ketat membelenggu kulit, mengunci hawa dingin yang perlahan merampas sisa-sisa panas kehidupan dari dalam nadinya. Berdiam diri di pinggiran hutan yang terbuka lebar ini, sama saja dengan mengundang kawanan pemangsa buas untuk berpesta pora mengoyak dagingnya malam ini juga. Digerakkan oleh insting bertahan hidup yang muncul dari kedalaman keputusasaan yang paling murni, Nenek Sumi memaksa tubuh rentanya yang telah hancur lebur untuk bergerak. Ia merangkak maju, merayap layaknya seekor cacing tanah yang terluka parah, menyeret kakinya yang telah sepenuhnya mati rasa melintasi hamparan akar-akar pohon besar yang mencuat tajam dari tanah liat bagaikan deretan gigi gergaji purba yang siap mencabik. Tangannya yang dipenuhi keriput dan bintik penuaan meraba-raba membabi buta di tengah kegelapan pekat, sesekali tertusuk duri-duri tanaman merambat beracun hingga tetesan darah segar kembali merembes dari ujung-ujung jarinya yang kapalan. Setiap inci pergerakan yang ia lakukan di tanah neraka hijau itu harus dibayar tunai dengan rasa sakit yang membutakan saraf kewarasan. Lutut dan siku kirinya yang sebelumnya telah terkoyak parah karena didorong paksa oleh cucunya sendiri di atas marmer istana emas, kini semakin hancur bergesekan dengan bebatuan sungai yang bergerigi tajam serta ranting-ranting lapuk berduri. Darah kental mengalir lambat bercampur dengan lumpur pekat berbau busuk kotoran hewan liar, mengundang kawanan lintah hutan hitam seukuran ibu jari yang mulai berjatuhan dari dedaunan basah. Hewan-hewan lintah kelaparan itu menempel di betis kerempengnya, membenamkan gigi-gigi mikroskopis mereka ke dalam pori-pori kulit sang nenek, menghisap sisa-sisa darah dari urat nadi kehidupannya tanpa sedikit pun rasa ampun. Perut kerempengnya yang tidak tersentuh sebutir nasi pun selama lebih dari 24 jam kini melilit luar biasa hebat. Rasa perih dari asam lambungnya membakar ulu hati bak ditusuk tombak api hingga ia terbatuk-batuk hebat, memuntahkan cairan kuning pahit yang tercampur darah ke atas tanah gambut yang lembab. Namun, di tengah siksaan fisik tak terperi yang sudah jauh melampaui batas toleransi manusia normal ini, sebelah tangan Nenek Sumi yang berlumuran lumpur masih mendekap erat sebuah bungkusan daun pisang di dadanya. Ubi rebus pemberian Bayu yang kini telah gepeng hancur, basah kuyup oleh air hujan, dan tercemar darah segar pemuda malang itu, menjadi satu-satunya harta karun dan pelita harapan yang menyambung sisa nyawanya malam ini. Nenek Sumi meremas bungkusan kotor itu tepat di atas detak jantungnya yang kian melemah, sementara air mata panas kembali meleleh dari pelupuk matanya yang membengkak, menciptakan jalur bersih di pipinya yang cemong oleh tanah. Di dalam kepalanya yang mulai berputar hebat dilanda demam tinggi yang meradang, garis batas antara realitas yang menyiksa dan halusinasi mulai melebur hancur menjadi satu.
Di tengah gemerisik daun yang mengerikan, ia seolah mendengar tangisan bayi Herman terngiang-ngiang jelas di telinganya, menuntut air susu dan kehangatan dari pelukan sang ibu di tengah malam buta puluhan tahun silam. Ilusi masa lalu yang begitu hangat dan penuh pengorbanan cinta itu berbenturan secara brutal dengan kenyataan pahit bahwa bayi yang sama, yang pernah ia susui dengan darah dan keringatnya, kini dengan sadar membuangnya untuk membusuk menjadi pupuk di dasar hutan penuh monster ini. Rasa ngilu di hatinya jauh lebih mematikan daripada racun duri alas purwo yang merobek lengannya. Semilir angin malam yang membawa aroma bangkai berhembus semakin kencang menembus tulang rusuknya, membawa serta paduan suara lolongan panjang anjing hutan liar dari arah lembah gelap di bawah sana. Suara lolongan kelaparan itu bersahut-sahutan mengerikan, semakin lama terdengar semakin merangsek dekat, mengabarkan dengan jelas bahwa kawanan pemangsa telah mencium aroma manis dari darah segar yang menetes dari luka-luka Nenek Sumi. Kepanikan dan ketakutan absolut menyumbat kerongkongannya. Nenek Sumi berusaha memaksakan diri berdiri di atas kedua kakinya, namun tulang rawan lututnya tak lagi sudi menopang bobot tubuhnya sendiri. Ia pun terhuyung dan jatuh terjerembab dengan keras ke dalam rimbunan semak belukar berduri raksasa. Duri-duri tebal yang setajam paku berkarat itu tanpa ampun mengoyak kulit lengannya yang setipis kertas perkamen, merobek sisa-sisa kebayanya menjadi kain perca, dan menggores pipi tirusnya hingga menyisakan sayatan-sayatan panjang yang meneteskan darah hangat. Ia mengerang pelan. Sebuah jeritan parau penuh siksaan yang tertahan dan seketika tertelan habis oleh kebesaran serta kekejaman hutan alas purwo yang tak berujung. Tidak ada satupun telinga manusia yang akan mendengar rintihannya, dan tidak ada satupun hati yang akan peduli pada nyawa yang sedang meregang di sana. Setelah berjam-jam menyeret tubuh hancurnya dalam keputusasaan buta, bayangan sebuah siluet hitam yang luar biasa masif dan kuno menjulang di hadapannya bak kastil raksasa dari dunia gaib. Itu adalah sebuah pohon beringin purba yang usianya mungkin telah mencapai ratusan tahun. Akar-akar gantungnya yang merambat sebesar paha pria dewasa menjuntai liar ke tanah, saling melilit dan menjalar membentuk rongga-rongga sempit menyerupai sebuah gua kayu yang pekat dan beraroma mistis. Menyadari sepenuhnya bahwa malaikat maut sudah berdiri di depan matanya dan ajalnya tidak akan pernah mampu melewati fajar pagi esok, Nenek Sumi mengumpulkan seluruh sisa-sisa energi terakhir yang bersembunyi di sudut jiwanya untuk merangkak masuk ke dalam rongga akar pohon purba tersebut. Celah sempit itu lembab, dipenuhi kepik tanah basah dan menguar aroma tajam belerang bercampur lumut tua. Namun tempat itu cukup tertutup dari sapuan angin beku yang siap membekukan jantungnya kapan saja. Ia menyandarkan punggungnya yang gemetar parah pada batang utama pohon beringin yang bergelombang kasar dan ditumbuhi jamur menyala redup. Napasnya kini telah berubah menjadi tarikan-tarikan udara pendek yang berbunyi sangat serak layaknya peluit rusak di ujung napas. Suhu tubuhnya anjlok melampaui batas kritis, membuat warna bibirnya membiru pucat pasi layaknya mayat yang telah tenggelam berhari-hari, dan tatapan matanya perlahan mulai kosong meredup menatap kehampaan malam. Rasa sakit luar biasa dari seluruh luka sobekan duri, gigitan lintah di kaki, dan tulang sikunya yang retak perlahan-lahan pudar, tergantikan oleh sensasi kebas yang mematikan saraf-saraf kewarasannya. Di titik nadir kehidupan ini, tepat di saat jasmaninya siap menyerahkan diri pada dekapan kematian yang dingin, Nenek Sumi mengangkat pelan wajah keriputnya yang kini berlumuran darah kering dan lumpur hitam ke atas. Ia menatap lekat celah kecil di antara kanopi dedaunan lebat yang menyembunyikan pendaran pucat bintang-bintang malam. Dengan sisa tenaga pita suara yang nyaris tak terdengar, hanya berwujud seperti desiran pelan angin malam, bibir pucatnya yang pecah-pecah bergetar merapalkan doa penutup dalam hidupnya. Ia memohon ampunan Tuhan atas segala dosa yang pernah ia perbuat di dunia, namun yang paling meremukan hati semesta, di hembusan napas terakhirnya itu, ia tetap menyelipkan doa tulus yang memohon agar dosa Herman dan Siska diampuni serta hidup mereka senantiasa diberkahi, meski mereka baru saja mengantarkannya menuju kematian yang sangat kejam ini. Setelah doa suci yang menggetarkan langit itu terucap, Nenek Sumi memejamkan mata dengan senyum pasrah, mendekap erat ubi hancur itu di dadanya yang kian berhenti berdegup. Namun, tepat ketika ia bersiap menyambut gelapnya kematian, bumi di bawah tubuhnya terasa bergetar pelan, disusul oleh suara desisan raksasa dan gesekan ribuan sisik dingin yang menyapu dedaunan kering, merayap perlahan dari kegelapan akar pohon menuju ke arahnya. Getaran ritmis yang sangat berat merambat dari dasar perut bumi, perlahan namun pasti mengusir sisa-sisa embun beku yang menempel di ujung bulu kuduk Nenek Sumi. Di tengah kesadarannya yang kian menipis dan pandangan matanya yang nyaris sepenuhnya tertutup oleh selaput kegelapan ajal, gendang telinganya menangkap sebuah anomali suara yang membekukan darah. Itu bukan lolongan anjing hutan, bukan pula auman macan kumbang. Itu adalah suara gesekan ribuan sisik raksasa yang menyapu tumpukan dedaunan basah dan ranting lapuk di luar rongga,
akar beringin purba tempatnya bersembunyi. Bunyi desisan panjang yang berat dan mendalam bergema menembus kabut, diiringi oleh suara patahan dahan-dahan tebal yang hancur tergilas oleh sebuah massa tubuh bervolume luar biasa masif. Hawa hutan yang semula sedingin es batu tiba-tiba saja berubah drastis, tergantikan oleh gelombang panas yang menguar pekat membawa aroma kemenyan yang sangat tajam bercampur dengan wangi bunga melati yang mekar di tengah malam buta. Insting primitif Nenek Sumi sebagai manusia seketika menjeritkan alarm bahaya paling mematikan. Jantungnya yang semula nyaris berhenti berdegup kini kembali berdebar dengan kecepatan gila, menghantam tulang rusuknya seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Kengerian absolut menyumbat kerongkongannya, hingga ia bahkan tidak mampu memproduksi suara sekecil apapun untuk merintih. Tubuh rentanya yang telah lumpuh total oleh luka dan kedinginan, kini hanya bisa meringkuk semakin dalam ke sudut paling sempit di antara himpitan akar kayu yang berbau lumut. Tangannya yang bergetar hebat meremas sisa-sisa bungkusan ubi dari bayu yang telah hancur bercampur darah di dadanya, menjadikannya perisai imajiner yang sangat menyedihkan. Ia memejamkan mata kuat-kuat, merapatkan rahangnya yang gemeretak, sepenuhnya pasrah menanti detik-detik di mana rahang berduri yang sangat besar akan mengoyak daging tipisnya, mencabik tubuh kerempengnya hingga tak bersisa, dan menuntaskan penderitaannya di dunia fana ini untuk selama-lamanya. Namun, alih-alih hantaman taring pembawa maut yang mencabik kegelapan, sebuah pendaran cahaya ajaib justru mulai menyusup masuk melalui celah-celah akar beringin yang melilit tubuhnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan memancarkan rona kuning keemasan yang sangat hangat dan menenangkan, seolah ada seseorang yang menyalakan ribuan lilin suci di tengah lebatnya hutan badai. Kelopak mata Nenek Sumi perlahan terbuka, dipaksa oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya. Di luar celah rongga persembunyiannya, menembus kabut malam yang mulai menipis oleh hawa panas, memanjanglah sesosok makhluk yang besarnya melampaui nalar manusia. Seekor ular piton raksasa dengan lingkar tubuh sebesar batang pohon beringin berusia ratusan tahun tengah meliuk pelan. Sisik-sisiknya bukanlah sisik biasa. Setiap lembarnya sebesar telapak tangan pria dewasa, berkilauan memantulkan cahaya layaknya lempengan emas murni yang baru saja ditempa dari kawah gunung berapi. Kepala monster raksasa itu perlahan menunduk, menyelinap masuk ke dalam rongga sempit akar tempat Nenek Sumi terkapar. Ukuran kepalanya saja lebih besar dari separuh tubuh sang nenek. Di atas dahi bersisik emas makhluk itu, tertanam sebuah batu mustika seukuran kepalan tangan yang memancarkan pendaran cahaya kuning pusaka yang menyihir mata. Ular piton gaib itu menghentikan pergerakannya tepat satu jengkal di depan wajah Nenek Sumi yang pucat pasi. Hembusan napas yang hangat menerpa wajah keriput wanita tua itu. Sepasang mata reptil raksasa berwarna kuning ambar dengan pupil vertikal menatap lurus menembus kornea mata Nenek Sumi. Namun, di dalam tatapan hewan buas yang seharusnya menjanjikan kematian itu, Nenek Sumi tidak menemukan sedikitpun nafsu membunuh atau kebengisan. Sebaliknya, mata purba itu memancarkan sebuah kecerdasan kuno, sebuah kebijaksanaan yang luhur, dan yang paling mengejutkan dari semuanya, sebuah tatapan iba yang sangat mendalam. Dalam sepersekian detik, kenangan pahit kembali menghantam dada Nenek Sumi. Ia membandingkan tatapan piton raksasa ini dengan tatapan anak kandungnya, Herman, beberapa jam lalu di dalam mobil mewah. Betapa ironis dan hancurnya dunia ini. Manusia dari darah dagingnya sendiri memandangnya dengan rasa jijik dan membuangnya seperti limbah beracun yang mengotori jok kulit mahalnya. Sementara seekor monster mengerikan dari dasar hutan larangan justru menatapnya dengan kelembutan yang menyentuh relung jiwanya. Lidah bercabang ular itu menjulur perlahan, menyentuh lembut pipi Nenek Sumi yang dipenuhi goresan duri dan linangan air mata. Sentuhan lidah itu tidaklah berlendir atau menjijikkan, melainkan memberikan sensasi sengatan energi hangat yang langsung meresap masuk ke dalam pori-porinya. Sang piton sedang mengecap rasa air mata dan darahnya, membaca seluruh sejarah penderitaan, kelaparan, penghinaan, serta kemurnian jiwa luar biasa dari seorang ibu yang bahkan di ujung kematiannya masih mendoakan keselamatan bagi anak yang menyiksanya. Seolah mengerti bahwa wanita suci di hadapannya sedang berada di ambang batas kematian, ular emas raksasa itu mulai bergerak melakukan sesuatu yang membuat malaikat di langit pun meneteskan air mata takjub. Ia mengarahkan kepalanya ke arah siku kiri dan lutut Nenek Sumi yang dagingnya terkoyak parah, membengkak, dan membusuk akibat infeksi lumpur kotor. Dengan sangat hati-hati, seolah takut meremukan tubuh rapuh itu, sang piton menjilati luka-luka menganga tersebut. Air liur makhluk gaib itu bersinar keemasan saat menyentuh kulit Nenek Sumi yang robek. Keajaiban pun terjadi seketika di depan mata. Rasa sakit luar biasa yang sebelumnya bagai ditusuk ribuan belati panas seketika menguap lenyap,
digantikan oleh sensasi hangat yang sangat nyaman. Darah hitam dan nanah yang menyumbat luka langsung meluruh bersih, dan secara kasat mata, daging yang terkoyak itu perlahan merapat, menutup, dan menyembuh meninggalkan kulit yang halus seolah tak pernah terluka sedikitpun. Setelah menyembuhkan luka-luka fisiknya, ular piton emas raksasa itu mulai merayap melingkari tubuh Nenek Sumi. Gelung demi gelung sisik emas murni yang memancarkan suhu hangat layaknya selimut tebal yang dijemur di bawah terik matahari pagi, perlahan membungkus tubuh sang nenek yang sebelumnya menggigil parah oleh suhu beku alas Purwo. Makhluk itu melilitnya dengan sangat protektif, tidak terlalu ketat hingga menyesakkan napas, namun cukup rapat untuk memblokir seluruh angin malam yang menusuk tulang. Sang penguasa hutan menjadikan tubuh raksasanya sendiri sebagai kepompong pelindung yang tak tertembus, sebuah benteng pertahanan absolut yang menolak campur tangan malaikat maut. Kepala bersisik mustika itu akhirnya bertumpu pelan di atas tanah, tepat di samping wajah Nenek Sumi, berjaga dengan kesetiaan yang mutlak. Di dalam pelukan sang raksasa penjaga yang memancarkan cahaya keemasan itu, napas Nenek Sumi yang sebelumnya putus-putus kini kembali teratur. Bibirnya yang membiru perlahan mendapatkan rona merah kehidupannya kembali. Otot-ototnya yang menegang menahan sakit dan teror akhirnya mengendur sepenuhnya. Air mata kelegaan yang luar biasa deras mengalir membasahi sisik emas sang piton. Nenek Sumi tersenyum. Sebuah senyuman tulus pertama yang ia sunggingkan setelah puluhan tahun hidup dalam penyiksaan istana emas anak kandungnya. Tangannya yang kini terasa hangat terulur pelan, mengusap dengan penuh kasih sayang pada moncong ular raksasa yang menatapnya dengan jinak tersebut. Di dalam kepompong emas yang bersinar menyibak kegelapan gulita malam pertama di neraka hijau itu, sang nenek tidak menemui ajalnya. Ia perlahan memejamkan mata, jatuh tertidur dengan kedamaian yang melampaui segala pemahaman fana, tanpa menyadari bahwa malam itu, disaksikan oleh seluruh entitas gaib alas Purwo, takdir baru saja mengangkat derajatnya dari seorang wanita miskin buangan menjadi ratu absolut yang kekuasaannya tak akan tertandingi. 3 tahun hanyalah hitungan 1000 hari bagi semesta, sebuah kedipan mata dalam kalender waktu yang tak berujung. Namun bagi Herman dan Siska, 3 tahun itu adalah simulasi neraka jahanam yang menguliti raga dan kewarasan mereka lapis demi lapis setiap detiknya. Roda kehidupan telah berputar dengan bunyi derak tulang yang mengerikan, membalikan singgasana emas kesombongan mereka menjadi debu kehinaan yang paling menjijikan. Malam ini, di sudut paling tersembunyi dari perkampungan kumuh di bantaran kali hitam yang berbau amonia menyengat, aroma busuk dari gunungan sampah basah menusuk tajam merobek rongga hidung Herman. Pria yang dahulunya mengelus perut buncitnya di balik kemeja sutra seharga puluhan juta itu, kini tak ubahnya seperti mayat hidup yang lupa cara untuk mati. Tulang pipinya menonjol tajam menyobek kulit wajahnya yang menghitam, kusam, dan dipenuhi borok bernanah. Ia merangkak di atas genangan lumpur berlendir. Tangannya yang kurus gemetar hebat saat ia harus saling mencakar dan menggeram dengan seekor anjing liar yang berkudis, hanya demi memperebutkan sepotong roti berjamur hijau yang telah dipenuhi belatung. Pabrik tekstil raksasanya telah rata dengan tanah dilalap kobaran api misterius di suatu malam, meninggalkan asuransi yang menolak membayar klaim karena tuduhan sabotase internal. Kerajaannya hangus lebur, menyisakan abu penderitaan yang kini menyumbat paru-parunya setiap kali ia mencoba menarik napas. Tepat di belakangnya, meringkuk seperti janin cacat di bawah terpal plastik robek yang bocor meneteskan air hujan kotor, duduklah Siska. Gadis sosialita yang dulu merasa jijik dan membuang hidangan daging wagyu premium karena suhunya kurang panas, kini harus menelan ludahnya sendiri yang terasa kental bagai pasir saat melihat genangan air keruh di dalam gelas plastik bekas yang baru saja ia pungut dari pinggir selokan. Rambutnya yang dulu selalu berkilau dan wangi oleh sampo pesanan khusus dari Paris, kini menggumpal kaku oleh lumpur kering, keringat asam, dan sarang kutu. Gaun compang-camping dari karung goni basah yang membalut tubuh kerempengnya menebarkan bau pesing yang melumpuhkan hidung. Kuku-kukunya yang dulu selalu memantulkan kilau kristal Swarovski, kini patah tak beraturan, menghitam, dan bengkak berdarah akibat digunakan untuk mengais sisa makanan dari dasar tempat sampah. Karma menghantamnya tanpa menyisakan ruang untuk bernapas saat lintah darat berhati iblis menyita paksa mensyah mewah, deretan superkar, dan seluruh aset berharga keluarga demi melunasi utang ayahnya. Siska hidup dalam teror permanen. Tubuhnya akan kejang-kejang ketakutan setiap kali mendengar derap langkah sepatu bot. Teringat bagaimana para algojo penagih utang itu menjambak rambutnya dan menendang tulang rusuk ayahnya hingga memuntahkan segumpal darah hitam. Di tengah penderitaan absolut yang mencekik perkampungan kumuh yang dilupakan Tuhan itu, sebuah cahaya anomali tiba-tiba membelah kegelapan malam. Suara deru mesin yang sangat halus dari sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna putih mutiara memecah kesunyian yang mencekam,
membuat ratusan penghuni gubuk reot merayap keluar dari liang mereka bagaikan kawanan laron yang terpikat lentera. Kendaraan raksasa Nan Anggun itu berhenti tepat di tengah lapangan tanah liat yang becek. Pintu otomatisnya bergeser membuka, dan turunlah sesosok pemuda yang kehadirannya seolah memancarkan aura matahari pagi yang suci. Sepatu kulit pantofelnya yang mengkilat sempurna melangkah, tanpa setitik pun keraguan menginjak genangan air berlumpur. Tubuhnya yang kini tegap dan gagah dibalut oleh setelan jas bespoke berwarna biru malam yang jahitannya mengikuti lekuk tubuh dengan sempurna. Pemuda itu tersenyum hangat, sebuah senyuman tulus yang serta-merta menyapu bersih hawa keputusasaan yang menggantung pekat di udara kumuh tersebut. Dia adalah Bayu, pemuda yatim piatu pencari kayu bakar yang 3 tahun lalu ditendang, diinjak, dan dibiarkan membusuk di selokan badai oleh Herman. Kini telah bermetamorfosis menjadi seorang saudagar muda yang wibawanya mampu membuat bumi menunduk hormat. Bayu sama sekali tidak menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Ia tidak menunjukkan sebersit pun kedutan jijik di wajahnya saat puluhan pemulung lusuh, penderita kusta, dan gelandangan berbau menyengat mengerumuninya dengan isak tangis kelaparan. Dengan kelembutan seorang malaikat yang menampakkan wujud manusianya, Bayu memberikan isyarat tangan, memerintahkan para asistennya yang berseragam rapi untuk membuka 4 peti kayu jati berukir indah di belakang mobil. Bukan beras kutuan atau mie instan sisa yang ada di dalamnya, melainkan tumpukan kepingan emas murni 24 karat yang berkilau menyilaukan mata di bawah temaram cahaya lampu jalanan. Emas-emas itu bukanlah koin biasa. Setiap kepingnya memiliki ukiran timbul berbentuk ular piton yang melingkari sekuntum bunga teratai. Dengan kedua tangannya sendiri, Bayu membagikan kepingan emas ajaib yang memancarkan suhu hangat di telapak tangan itu satu persatu kepada para janda tua yang gemetar dan anak-anak yatim yang kekurangan gizi. Saat seorang nenek renta penderita katarak menangis histeris, menjatuhkan diri, dan bersujud merangkul sepatu pantofelnya, Bayu dengan sigap ikut berlutut di atas genangan air lumpur hitam, mengangkat tubuh kotor nenek itu, dan berbisik lembut dengan mata berkaca-kaca bahwa seluruh rasa sujud dan syukur ini hanya pantas ditujukan kepada sang majikan absolut, penguasa gaib pelindung kaum papa yang memberkatinya. Bisik-bisik kekaguman yang bercampur dengan fanatisme religius menyebar liar menyerupai api yang melahap padang sabana kering di antara kerumunan warga miskin tersebut. Mereka menggumamkan satu nama dengan nada gemetar yang dipenuhi oleh penghormatan serta ketakutan yang mutlak, Ratu Hutan Emas. Sebuah legenda hidup yang kabarnya baru saja bangkit dan bertahta di jantung tergelap hutan larangan Alas Purwo. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ratu misterius ini memiliki hati yang lebih suci dari embun surga pertama. Dikawal secara protektif oleh seekor monster piton bersisik emas raksasa yang lilitannya sanggup meremukan gunung batu. Sang ratu mengutus Bayu, satu-satunya pemuda yang kemurnian hatinya dinilai pantas, untuk menjadi perantara dan menyalurkan secuil dari harta karun gaibnya yang tak terbatas demi mengangkat derajat orang-orang yang terinjak-injak di seluruh penjuru negeri. Kisah keagungan Ratu Hutan Emas itu menggetarkan udara malam, menciptakan hawa magis yang membuat semua saksi mata menundukkan kepala dengan takzim yang mendalam. Namun, hanya berjarak belasan meter dari sana, bersembunyi di balik gunungan ban bekas yang berbau karet terbakar, 2 pasang mata yang cekung dan beringas mengintip adegan pendermaan surgawi tersebut dengan napas yang memburu liar. Herman dan Siska membeku bak patung batu. Rongsokan tubuh mereka bergetar hebat bukan lagi karena embun malam, melainkan karena hantaman syok yang melumpuhkan seluruh akal sehat. Rahang Herman jatuh terbuka lebar, memperlihatkan deretan giginya yang berkarang hitam dan keropos. Matanya yang merah menyala karena kurang tidur melotot nyaris keluar dari kelopaknya saat ia mengenali raut wajah pemuda berjas biru yang sedang membagikan emas tanpa batas tersebut. Siska mencengkeram lengan ayahnya yang kini hanya tersisa tulang berbalut kulit tipis. Kuku kotor gadis itu menancap begitu dalam hingga merobek daging dan meneteskan darah segar ke tanah. Siska terengah-engah, suaranya terdengar sangat parau bergetar layaknya jeritan orang gila saat ia merintih tak percaya, menuntut konfirmasi kepada ayahnya bahwa pemuda berjas mahal yang dikelilingi lautan emas murni itu adalah gembel busuk yang dulu mereka siksa dan tendang di malam badai 3 tahun silam. Kilauan kepingan emas murni yang memantulkan cahaya di kejauhan itu sukses membakar habis sisa-sisa kewarasan yang masih terselip di dalam otak Herman. Rasa perih kelaparan yang merobek lambungnya seketika menguap, digantikan oleh racun keserakahan paling pekat yang mendidih naik dari dasar jiwanya yang kelam. Ilusi kebesaran masa lalu seketika merasukinya. Sambil mengusap kasar air liur yang menetes dari sudut bibirnya yang pecah-pecah, Herman mendesis dengan suara paroba iblis rakus yang kehausan darah. Ia meyakinkan putrinya dengan logika yang sangat menyesatkan dan gila,
Jika seorang pemuda bodoh dari pinggiran selokan sekelas Bayu saja bisa mendapatkan tumpahan harta kekayaan tanpa batas dari sang ratu hutan emas yang mitos itu, maka mereka yang memiliki otak bisnis jenius dan darah biru bangsawan pasti akan mampu memonopoli, menipu, atau mencuri seluruh harta karun gaib di hutan tersebut. Herman menunjuk lurus ke arah cakrawala selatan dengan jari telunjuknya yang kotor bergetar penuh nafsu, tepat ke arah bayangan pekat pegunungan tempat Alas Purwo bersemayam. Sebuah lokasi yang sama persis dengan tempat di mana ia dulu membuang ibunya sendiri untuk membusuk dimakan cacing tanah. Siska mengangguk dengan kecepatan tak wajar. Kedua bola matanya memancarkan kilau kegilaan yang setara dengan sang ayah. Air mata kebahagiaan palsu yang sangat menjijikan mengalir deras di pipinya yang cemong. Pikirannya sudah melayang membayangkan momen di mana ia bisa kembali mengenakan gaun sutra Paris, menghamburkan uang di butik mewah, dan menginjak-injak harga diri pelayan restoran lagi. Gadis itu menyetujui rencana gila tersebut tanpa ragu barang sedetik pun, mendesak ayahnya dengan tarikan napas memburu agar mereka segera pergi malam ini juga, berjalan kaki merangkak menembus apapun rintangannya menuju jantung neraka hijau itu. Tanpa menyadari seujung kuku pun bahwa mereka sedang diundang secara tak kasat mata oleh takdir menuju ke dalam rahang pembalasan karma yang paling brutal dan tak terbayangkan, Herman dan Siska menyelinap keluar dari tumpukan sampah, memulai perjalanan bunuh diri mereka menuju hutan larangan Alas Purwo. Buta total terhadap fakta bahwa penguasa gaib bertahta emas yang mereka incar adalah wanita yang dulu mereka sebut sebagai rongsokan bau kuburan. Perjalanan gila menuju gerbang maut Alas Purwo itu dipenuhi oleh ironi yang terasa begitu menyayat dan menertawakan takdir. 3 tahun silam, Herman dan Siska melintasi rute yang sama dengan duduk bersandar angkuh di atas jok kulit sapi Italia yang selembut sutra di dalam kabin mobil mewah kedap suara, dihembus oleh pendingin udara premium, sembari membuang wanita yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan Herman layaknya membuang sekantong limbah beracun yang mengganggu pemandangan. Kini, roda karma telah berputar dan menggilas mereka hingga rata dengan tanah. Kedua manusia berhati iblis itu harus menyeret kaki mereka yang terbungkus kantong plastik bekas melintasi aspal hancur dan bebatuan tajam sejauh puluhan kilometer. Keringat asam yang berbau seperti selokan mampat mengucur deras dari dahi Herman yang keriput dan menghitam, membasahi sisa-sisa kemeja lusuhnya yang telah berlubang di sana-sini. Sementara Siska, yang dulu menjerit histeris dan memecat pelayan hanya karena ujung gaun desainernya tersentuh lantai yang sedikit berdebu, kini harus merangkak dengan lutut yang berdarah melewati semak belukar berduri yang merobek kulit tipisnya. Ambisi gelap yang membutakan akan gunungan emas murni telah melumpuhkan seluruh saraf rasional mereka, mengubah ayah dan anak itu menjadi sepasang mayat hidup kelaparan yang dituntun oleh ilusi kekayaan menuju ke dalam rahang neraka hijau yang sesungguhnya. Memasuki batas perbatasan hutan larangan Alas Purwo, udara mendadak berubah drastis menjadi sangat berat, kental, dan mencekik rongga dada seolah mereka baru saja melangkah masuk ke dalam lautan lumpur hitam yang beracun. Kanopi raksasa dari pepohonan beringin purba yang saling berjalin erat di atas sana memblokir total cahaya matahari siang, menyulap siang hari menjadi senja yang mematikan, dan malam hari menjadi kegelapan absolut yang melucuti sisa-sisa kewarasan. Akar-akar pohon beringin yang menonjol liar dari dalam tanah liat basah tampak seperti ribuan ular raksasa yang sedang tertidur, siap menjerat pergelangan kaki siapapun yang berani mengusik ketenangan purba mereka. Siska menjerit dengan suara parau yang menyedihkan saat telapak kakinya yang hanya dibalut kain perca menginjak duri tanaman rotan liar seukuran paku berkarat. Duri tajam itu menembus langsung lapisan dagingnya, hingga darah kental menetes membasahi dedaunan busuk di bawahnya. Gadis yang dulu selalu mengenakan sepatu hak tinggi berlapis kristal ratusan juta itu ambruk terjerembab. Menangis meraung-raung merutuki nasibnya, memohon kepada ayahnya dengan isak tangis memilukan agar mereka putar balik kembali saja ke tumpukan sampah di pinggiran kota. Namun Herman, yang matanya telah sepenuhnya dikuasai oleh kabut keserakahan tingkat tinggi, justru mendaratkan tendangan keras ke rusuk putrinya sendiri dengan sisa tenaga yang ia miliki, mengutuk Siska sebagai parasit yang tidak berguna, dan memaksanya untuk terus merangkak maju mencari istana Sang Ratu Emas. Hukuman alam Alas Purwo baru saja mengulurkan tangan pertamanya untuk menyiksa tubuh fana mereka. Bau anyir darah yang menguar dari telapak kaki Siska dan lutut Herman yang terkoyak segera mengundang kawanan lintah hutan raksasa berwarna hitam legam yang selalu kelaparan akan darah manusia berhati kotor. Ratusan lintah yang semula diam bergelantungan di balik dedaunan lembab mulai berjatuhan tanpa suara bagaikan rintik hujan pembawa petaka, menempel kuat di tengkuk, punggung, dan betis kedua manusia serakah tersebut. Herman menampar lehernya sendiri dengan keras saat merasakan gigitan tajam yang menghisap urat nadinya. Tangannya gemetar hebat saat mencabut seekor lintah sebesar ibu jari yang telah membengkak merah oleh darahnya sendiri.
Kepanikan ekstrim meledak dahsyat di dalam dadanya saat ia menyadari bahwa seluruh kakinya kini telah tertutup rapat oleh selimut lintah yang berpesta pora menguras cairan kehidupannya tanpa ampun. Pria yang dulu merasa dirinya adalah dewa bisnis itu kini meronta, berteriak, dan berguling-guling histeris di atas tanah berlumpur yang penuh dengan kotoran binatang buas, berusaha mati-matian melepaskan parasit-parasit mengerikan itu. Siska di sisi lain hanya bisa menjerit histeris dalam kondisi setengah sadar, menggaruk kulit lengannya dengan kuku kotornya hingga dagingnya terkelupas dan memperlihatkan urat-urat kebiruan. Sama sekali tak berdaya melawan siksaan alam yang perlahan-lahan menyedot sisa-sisa nyawanya hingga kering kerontang tak tersisa. Seiring berjalannya waktu yang terasa seperti rentetan ribuan tahun penyiksaan di neraka, perut mereka yang tak tersentuh sepotong makanan bergizi pun selama berhari-hari kini mulai melilit dengan rasa perih yang jauh melampaui batas toleransi anatomi manusia. Asam lambung mendidih dengan hebat membakar ulu hati, memicu halusinasi gila di dalam otak Herman yang kian membusuk oleh obsesi duniawi. Di bawah temaram cahaya jamur-jamur hutan beracun yang bersinar redup memancarkan warna keunguan, Herman melihat tumpukan batu kali yang berlumut tebal berubah wujud menjadi bongkahan-bongkahan emas murni 24 karat yang berkilauan menyilaukan mata. Pria tua yang telah kehilangan seluruh akal sehatnya itu tertawa terbahak-bahak dengan suara serak yang memekakan telinga, membiarkan air liur kental menetes dari sela-sela giginya yang keropos dan menghitam. Ia merangkak dengan liar bagaikan anjing hutan yang gila, menerjang tumpukan batu keras itu, lalu memasukkan batu-batu tajam berlumpur tersebut ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah batu-batu itu dengan sangat rakus, sama sekali tidak mempedulikan giginya yang hancur patah berkeping-keping dan gusinya yang menyemburkan darah segar. Dalam kegilaannya yang absolut, ia terus bergumam nyaring bahwa ia akhirnya telah menemukan harta karun Ratu Hutan Emas dan akan kembali membangun kerajaan bisnis tekstil raksasanya untuk menguasai dunia, membalas dendam pada semua orang yang pernah merendahkannya. Siksaan di titik nadir kehidupan itu nyatanya belum mencapai puncaknya hingga malam hari benar-benar menelan alas purwo dalam kegelapan absolut yang tak bisa ditembus oleh setitik cahaya pun. Hawa dingin yang luar biasa membekukan sumsum tulang kini menggantikan hawa panas, menghadirkan teror yang sama persis seperti penderitaan fisik yang dulu mereka paksakan tanpa ampun kepada Nenek Sumi di malam pembuangannya yang tragis. Dari kedalaman jurang yang gelap gulita, terdengar lolongan panjang anjing-anjing hutan kelaparan dan geraman rendah macan kumbang yang menggetarkan dedaunan basah. Herman dan Siska, yang kini telah sepenuhnya kehabisan tenaga, terkapar tak berdaya di atas tanah gambut yang busuk, saling berpelukan dalam gemetar hebat yang didorong oleh ketakutan absolut akan kematian. Otot-otot mereka telah lumpuh total, kulit mereka memutih pucat pasi layaknya mayat yang membusuk, dan kesadaran mereka berada persis di ujung tanduk yang paling tajam. Tepat ketika napas mereka tersengal-sengal berbunyi seperti peluit rusak, menanti dengan pasrah cabikan taring-taring binatang buas yang siap mengakhiri penderitaan fana mereka, bayangan-bayangan hitam bertubuh tegap yang sangat ganjil dan mistis perlahan muncul dari balik kabut pekat. Sosok-sosok gaib penjaga hutan bertubuh tinggi besar itu, menatap kedua manusia hina di bawah mereka dengan mata yang menyala merah terang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan belas kasihan sekecil debu, tangan-tangan kasar yang terasa sedingin es batu mencengkeram pergelangan kaki Herman dan Siska dengan kekuatan yang mampu meremukkan tulang. Kedua manusia berdosa yang merintih kesakitan itu diseret paksa tanpa ampun menembus kegelapan hutan. Punggung mereka bergesekan hebat dengan duri dan bebatuan tajam yang merobek sisa-sisa pakaian dan daging mereka. Tubuh rongsokan ayah dan anak durhaka itu dibawa meluncur menuju pusat keagungan yang tersembunyi, sebuah tempat suci di mana sang penguasa sejati tengah menanti di atas singgasana emasnya untuk menjatuhkan vonis keadilan absolut dan membuka tabir identitas yang akan menghancurkan jiwa mereka selamanya. Tubuh hancur Herman dan Siska diseret dengan kecepatan mengerikan melintasi lorong kegelapan hutan yang terasa tak berujung, membelah kabut tebal bak sepasang boneka kain rongsokan yang tak lagi memiliki harga diri. Tiba-tiba, hawa beku yang sedari tadi menusuk tulang belulang mereka sirna seketika, tergantikan oleh gelombang udara hangat yang membawa semerbak aroma bunga melati dan kemenyan suci yang sangat pekat. Kegelapan absolut alas purwo mendadak pecah oleh pendaran cahaya keemasan yang begitu terang benderang, hingga menembus kelopak mata mereka yang membengkak parah. Cengkeraman gaib di pergelangan kaki mereka terlepas ketika, melemparkan tubuh ayah dan anak yang penuh luka robek itu, hingga jatuh terjerembab dengan bunyi debum yang menyakitkan. Alih-alih menghantam tanah gambut berlumpur yang busuk, wajah hancur Herman dan Siska mencium permukaan lantai pualam giok berwarna hijau zamrud yang sangat mulus, dingin, dan memantulkan cahaya layaknya cermin surgawi. Kotoran darah hitam, nanah, dan lumpur tinja binatang yang menempel di tubuh mereka seketika menodai kesucian lantai pendopo gaib tersebut,
menciptakan kontras yang sangat luar biasa menjijikkan antara kehinaan mereka dan kemegahan alam tak kasat mata. Dengan sisa-sisa tenaga yang memicu rasa sakit hingga ke ubun-ubun, Herman memaksakan kelopak matanya yang berkerak darah untuk terbuka. Pandangannya yang semula kabur perlahan menajam, dan apa yang dilihatnya sukses menghentikan detak jantungnya selama sepersekian detik. Mereka kini berada di dalam sebuah pendopo keraton raksasa tanpa dinding yang berdiri kokoh di jantung alas Purwo. Pilar-pilarnya terbuat dari kayu jati purba utuh yang dililit oleh ukiran naga berlapis lempengan emas murni 24 karat. Di sekeliling ruangan maha luas itu, tertumpuk gunung-gunung koin emas, bongkahan berlian mentah sebesar kepalan tangan, dan untayan mutiara bercahaya yang jumlahnya sanggup membeli seluruh negara ini 2 kali lipat. Keserakahan beracun seketika menyuntikkan adrenalin palsu ke dalam nadi Herman. Pria tua yang giginya telah hancur karena mengunyah batu itu merangkak maju. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar hebat saat ia menangis histeris. Ia menjulurkan tangannya yang berlumuran darah ke arah tumpukan emas. Bergumam gila bahwa harta karun itu akhirnya menjadi miliknya dan ia akan kembali merajai dunia. Namun, rintihan rakus Herman seketika tercekik di pangkal tenggorokan saat terdengar suara desisan panjang yang sangat berat dan memekakan telinga, menggetarkan lantai giok di bawah perutnya. Dari balik kabut dupa yang mengepul di ujung ruangan, muncullah sosok ular piton emas raksasa sebesar batang pohon purba. Sisik-sisik emasnya yang seukuran telapak tangan manusia bergesekan menciptakan melodi kematian yang menakutkan, sementara batu mustika di dahinya memancarkan kilau kuning yang membutakan. Monster gaib itu merayap turun dari sebuah singgasana kayu jati bertahtakan rubi, lalu mendesis tajam tepat di depan wajah Siska. Hembusan napas ular itu yang panas dan berbau belerang menerpa wajah cemong sang gadis sosialita. Siska menjerit dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Tubuh kurusnya kejang-kejang ketakutan hingga genangan air pesing yang hangat mengalir deras membasahi paha dan lantai pualam di bawahnya. Gadis yang dulu selalu merendahkan kasta manusia lain itu kini mengompol di celana, meringkuk tak berdaya bagaikan serangga yang menunggu untuk dilumat hingga luluh lantak oleh rahang sang predator penguasa. Di sebelah singgasana megah itu, berdirilah Bayu. Pemuda yang dulu ditendang hingga masuk ke selokan berdarah oleh Herman, kini menatap mereka berdua dengan sorot mata sedingin lautan es. Bayu mengenakan jubah kebesaran dari sutra biru malam. Dadanya membusung dengan wibawa seorang panglima penjaga harta karun gaib. Tidak ada sebersit pun dendam di wajah tampan pemuda itu. Yang ada hanyalah tatapan iba dan rasa muak yang sangat mendalam melihat betapa hinanya manusia-manusia di bawahnya ini. Bayu melangkah maju setengah langkah. Suaranya menggema memantul di seluruh penjuru pendopo saat ia mengumumkan dengan nada datar namun mematikan bahwa mereka berdua sedang berada di hadapan penguasa absolut alas Purwo, sang ratu hutan emas yang kebijaksanaannya melampaui langit, dan segala nyawa yang masuk ke tempat ini berada di ujung telunjuk sang ratu. Herman yang akal sehatnya telah hancur lebur tanpa sisa, buru-buru menggeser tubuhnya yang penuh borok, lalu bersujud dengan sangat keras hingga dahinya menghantam lantai pualam dan meneteskan darah segar. Sambil menyembah ke arah sosok berjubah sutra emas bercahaya yang duduk diam di atas singgasana dan wajahnya masih tertutup oleh kerudung payet yang berkilauan, Herman menangis meraung-raung. Dengan suara serak yang memilukan, pria durhaka itu mengemis ampunan dan memohon segelintir kemurahan hati sang ratu. Ia meratap, berjanji dengan menyebutkan nama Tuhan bahwa ia bersedia menjadi budak pencuci kaki sang ratu seumur hidupnya. Ia rela menjadi anjing penjaga keraton ini, asalkan sang ratu sudi memberikannya sedikit saja dari gunungan emas itu agar ia dan putrinya bisa kembali makan nasi dan hidup terhormat di dunia manusia. Siska yang masih gemetar hebat di sebelahnya ikut mengangguk gila, menangkupkan kedua tangannya yang penuh luka cakar, merengek memohon agar sang ratu mengampuni kelancangan mereka masuk ke hutan ini dan memberkati mereka dengan kekayaan gaib. Di atas singgasana kekuasaan yang absolut itu, sang ratu hutan emas tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang sangat mencekam membekukan udara di dalam pendopo, hanya diselingi oleh isak tangis memalukan dari ayah dan anak yang dulu menyebut diri mereka sebagai bangsawan tak tersentuh. Perlahan, dengan keanggunan yang menggetarkan jiwa, tangan sang ratu yang kini bersih, bersinar, dan tak lagi dihiasi bintik penuaan terangkat. Jari jemarinya yang lentik menyentuh ujung kerudung sutra emas yang menutupi wajahnya. Sang ular piton raksasa menundukkan kepalanya dengan takzim yang luar biasa di sisi tahta. Dalam satu gerakan yang pelan namun sangat pasti, sang ratu menyingkap kerudung penutup wajahnya, membiarkan cahaya ribuan lilin gaib menerangi garis wajahnya secara sempurna. Detik itu juga, waktu di seluruh alam semesta seolah berhenti berputar. Udara terhisap habis dari paru-paru Herman dan Siska.
Bola mata Herman melotot begitu lebar hingga urat-urat merahnya nyaris pecah. Sementara rahang Siska jatuh menganga tanpa mampu mengeluarkan satu pun pita suara. Di atas tahta keagungan tersebut, menatap mereka dengan sepasang mata yang memancarkan ketenangan lautan dalam, duduklah wanita, bau kuburan, yang 3 tahun lalu mereka tendang keluar dari mobil mewah untuk dibiarkan mati membusuk. Garis wajah keriput yang dulu mereka ludahi itu, kini memancarkan aura dominasi keilahian yang mutlak. Tidak ada lagi bau minyak angin murahan dan kebaya kembang pudar yang menempel di tubuhnya. Yang ada hanyalah balutan mahkota emas dan kemegahan absolut seorang dewi. Itu adalah Nenek Sumi. Kesombongan, logika jenius, dan seluruh harga diri Herman hancur berkeping-keping menjadi debu keputusasaan paling kelam saat otaknya yang lambat akhirnya menyadari realitas yang paling mengerikan. Ia baru saja bersujud, meratap, dan mengemis nyawa kepada sang ibu kandung yang tangannya dulu ia hancurkan di atas lantai marmer demi sebuah kesombongan duniawi. Realitas yang baru saja terungkap dari balik kerudung sutra emas itu, menghantam kewarasan Herman bagaikan hantaman godam raksasa tak kasat mata yang seketika meremukkan tengkoraknya menjadi serbuk debu. Jantung pria yang dulu membanggakan gelar miliardernya itu seolah berhenti berdetak selama beberapa detik, sebelum akhirnya berdegup gila-gilaan menghantam tulang rusuknya dengan rasa sakit yang melumpuhkan saraf. Di atas singgasana kayu jati yang memancarkan pendaran keemasan tersebut, sosok Nenek Sumi tampak jauh lebih agung daripada dewa-dewi dalam literatur mitologi kuno. Tidak ada lagi gurat-gurat kelelahan, bau minyak angin kedaluarsa, atau punggung melengkung yang dulu ia lukiskan dengan air mata dan keringat darah di lantai marmer gudang istana Herman. Wanita tua yang dulu dihinakannya habis-habisan sebagai rongsokan bau kuburan itu kini memancarkan wibawa kemutlakan yang membuat suhu udara di dalam pendopo terasa sangat berat dan mengintimidasi. Mata Herman terbelalak hebat hingga urat-urat merah di sklera matanya nyaris pecah berdarah. Napasnya terputus-putus dan tersengal seperti ikan yang menggelepar di atas daratan kersang. Logika jenius, arogansi sosial, dan seluruh kesombongan duniawinya hancur lebur tak bersisa. Sang anak durhaka yang dulu menendang ibunya ke dalam badai hujan itu kini menggigil sehebat-hebatnya, disapu oleh gelombang kesadaran absolut bahwa ia telah membuang satu-satunya kunci surga yang ia miliki demi sebongkah ego busuk yang kini menenggelamkannya ke dasar neraka terdalam. Didorong oleh insting keputusasaan yang melucuti seluruh harga dirinya, Herman memaksakan dengkulnya yang telah remuk dan berlumuran darah kotor untuk merangkak maju, menyeret tubuh hancurnya di atas dinginnya lantai pualam zamrud. Ia membenturkan dahinya dengan sangat keras berkali-kali ke lantai suci tersebut, hingga darah segar mengalir deras membasahi alis, kelopak mata, dan hidungnya, meratap meraung-raung bagaikan anjing liar yang disiksa tanpa ampun. Dengan suara sangat parau yang tersedak oleh kombinasi air mata penyesalan dan lendir ingus, Herman memanggil-manggil ibunya, memohon ampunan dengan nada yang luar biasa memilukan. Ia merengek layaknya balita, berteriak mengakui bahwa hatinya telah dibutakan oleh iblis keserakahan, dan bersumpah dengan menyebutkan nama langit dan bumi bahwa ia rela menjadi budak pencuci telapak kaki sang ibu setiap detik sisa hidupnya, jika saja Nenek Sumi sudi membawanya kembali ke bawah naungan kasih sayangnya. Di sebelahnya, Siska yang telah mengompol membasahi lantai di bawahnya meronta-ronta histeris, menangkupkan kedua tangannya yang berkudis parah dan penuh lumpur. Gadis sosialita yang dulu menepis rajutan syal merah muda dengan penuh kejijikan mutlak itu kini menangis terseduh-seduh meratapi nasib, memanggil Nenek Sumi dengan sebutan nenek tercinta, mengemis rendah-rendahnya agar sang ratu sudi membagikan setitik saja dari gunung emas di belakangnya, agar ia bisa terbebas dari siksaan kelaparan dan kejaran algojo lintah darat. Namun, tidak ada sebersit pun ria emosi duniawi, amarah, atau dendam picisan yang tergambar di wajah suci Nenek Sumi. Tatapan sang ratu hutan emas sedalam dan setenang dasar samudra yang tak pernah terjamah oleh badai permukaan. Tanpa meninggikan volume suaranya barang satu oktav pun, kata-kata Nenek Sumi meluncur layaknya embun pagi purba yang mendinginkan sekaligus mematikan segala harapan fana. Sang ratu menyatakan dengan nada pelan namun bergema di setiap sudut pendopo bahwa sebagai seorang ibu, pintunya untuk memaafkan telah lama terbuka, dan doanya tak pernah putus-putus membumbung ke langit untuk meminta agar Tuhan Yang Maha Kuasa sudi mengampuni dosa-dosa hitam darah dagingnya. Namun, sang ratu menegaskan dengan kelembutan yang menyayat hati layaknya sembilu, bahwa pintu kembalinya mereka ke dalam kehidupannya di dunia fana ini telah tertutup dan terkunci rapat selamanya pada malam badai 3 tahun silam, tepat di detik yang sama ketika Herman membanting pintu mobil dan menyuruhnya membusuk menjadi makanan cacing tanah. Nenek Sumi mendeklarasikan dengan wibawa kemutlakan bahwa mulai malam ini, tak ada lagi seutas pun pertalian darah di antara mereka. Alam semesta telah mengambil alih peran mutlak sebagai pelindungnya,
dan hukum alam pembalasan tidak akan pernah mengenal kompromi maupun negosiasi dengan manusia-manusia yang nuraninya telah membusuk jauh melebihi bangkai di dasar bumi. Seolah mengamini titah absolut dan tanpa celah dari sang ratu, ular piton emas raksasa di samping tahta tiba-tiba menegakkan sepertiga tubuh masifnya ke udara. Makhluk purba penjaga keseimbangan itu melebarkan rahangnya yang sanggup menelan sebuah mobil utuh, memamerkan deretan taring melengkung sebesar lengan manusia yang meneteskan bisa keemasan yang mendidih. Monster itu lalu mendesis tajam dengan frekuensi supersonik yang membuat gendang telinga Herman dan Siska nyaris pecah berdarah. Aura membunuh yang sangat pekat dan mencekik langsung menyergap ruangan suci tersebut. Bau belerang yang menyengat tajam membuat Siska langsung jatuh pingsan seketika dengan mata mendelik putih, sementara Herman terkencing-kencing menahan teror maut di sekujur sarafnya. Tanpa perlu diberikan perintah kedua, sosok-sosok penjaga gaib bertubuh tinggi besar yang matanya menyala merah darah kembali menyeruak dari balik kabut dupa. Dengan cengkeraman tangan yang bersuhu sedingin es kutub dan meremukan tulang belulang, mereka mencengkeram kasar tubuh rongsokan ayah dan anak durhaka itu, lalu menyeret mereka tanpa ampun keluar dari batas suci pendopo keraton. Jeritan penyesalan Herman yang menyayat langit menggema memecah keheningan absolut alas purwo, namun suaranya perlahan-lahan memudar seiring tubuhnya dibuang kembali secara paksa ke alam manusia yang kejam. Di sanalah mereka berdua akan menghabiskan sisa napas mereka yang terasa seperti kutukan neraka abadi, merangkak sebagai pemulung gila di tumpukan sampah, hidup tanpa masa depan, dan selamanya dihantui oleh bayangan gunung emas serta senyuman tenang sang ibu yang tak akan pernah bisa mereka sentuh lagi, menjadi sebuah karma absolut yang hukumannya jauh lebih menyiksa dan menyakitkan daripada kematian fisik itu sendiri. Setelah gema jeritan keputusasaan itu sirna ditelan kabut malam yang dingin, keheningan yang sangat suci dan mendamaikan kembali memeluk pendopo gaib tersebut. Nenek Sumi perlahan menolehkan wajah anggunnya yang bercahaya, memancarkan senyuman yang luar biasa hangat ke arah Bayu yang sedari tadi menunduk takzim menahan lelehan air mata haru. Pemuda yatim piatu berhati emas yang dulu rela menumbalkan nyawanya demi sepotong ubi rebus itu, kini merasakan dadanya sesak oleh gelombang rasa syukur yang membuncah ke angkasa. Nenek Sumi bangkit dari singgasananya, melangkah mendekati pemuda itu, dan menyentuh puncak kepala Bayu dengan kelembutan seorang ibu sejati yang tak pernah ia dapatkan sejak kecil. Sang ratu menitahkan sebuah amanat suci yang akan merombak sejarah kemanusiaan di bumi. Dengan suara bergetar yang dipenuhi kasih sayang tanpa batas, Nenek Sumi menugaskan Bayu untuk menjadi tangan kanannya hingga akhir hayat, mengelola seluruh harta karun gaib yang tak pernah habis ini bukan untuk membangun kerajaan bisnis yang rakus, melainkan untuk mendirikan jaringan panti jompo raksasa paling megah, paling hangat, dan paling manusiawi di seluruh pelosok negeri. Nenek Sumi bersumpah di hadapan alam semesta, memastikan dengan segenap kekuasaannya bahwa tidak boleh ada lagi satupun manusia renta di bumi ini yang harus merasakan dinginnya aspal jalanan, kelaparan yang menyiksa lambung, atau kehinaan memilukan akibat dibuang layaknya sampah oleh keluarganya sendiri. Bayu menangis terseduh-seduh, seketika bersujud mencium punggung tangan sang ratu, dan bersumpah dengan taruhan nyawanya untuk menunaikan tugas suci tersebut hingga napas terakhirnya. Malam itu, di jantung alas purwo yang legendaris, keadilan alam semesta ditegakkan dengan harmoni yang sangat sempurna. Mereka yang paling hina diangkat derajatnya menjadi penguasa absolut, hati yang tulus tanpa pamrih diganjar dengan kemuliaan yang tak terbatas, dan mereka yang durhaka dibiarkan hidup membusuk meratapi dosanya sendiri hingga waktu berhenti berdetak.